Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Farah Febrian sebagai MC yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Eti, Ketua Jurusan, Mas Ilham sebagai Ketua Himpunan, dan Mas Reza sebagai narasumber kita hari ini. Serta kepada para peserta yang hadir dalam acara webinar hari ini. Selamat datang di acara webinar Entrepreneurial Architecture yang mengangkat topik tentang berbisnis dengan skill arsitektur. Pertama-tama akan kami buka dengan presentasi dari pembicara. Untuk sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara sudah selesai presentasi, serta akan ada sesi foto bersama pada akhir ujung acara dan akan ada penyerahan sertifikat kepada pembicara. Lalu, jika ada pertanyaan, silakan gunakan kolom chat sebagai untuk tempat menuliskan nama dan universitas atau institusi, kemudian baru tuliskan pertanyaan. Sebelum acara kita mulai, mari kita dengarkan sambutan dari Bu Eti selaku Ketua Jurusan FTSP Universitas Trisakti, Ketua Jurusan Arsitektur FTSP Universitas Trisakti. Pada Bu Eti, dipersilakan. Terima kasih Farah. Selamat sore semua yang telah hadir di sini. Mohon maaf saya mungkin kurang jelas ya saya dalam perjalanan ini begitu. Gembira sekali ya kita bisa berkumpul di online ya. Dalam semoga yang hadir semua dalam keadaan sehat ya. Kita berbagi ilmu dari alumni. Ini adalah bagian yang tidak dapat kita pisahkan ya antara kegiatan di jurusan, kemudian kegiatan mahasiswa dan kegiatan alumni. Ini adalah satu kesatuan yang harus terus kita jaga keberlanjutannya, dan segala sesuatunya itu akan kita rasakan manfaatnya bila barangkali kalau kita sudah keluar ya dari kampus, kita akan selalu mengenang kehidupan di kampus, kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian kita berbagi gitu. Jadi semoga kegiatan ini nanti akan bermanfaat ya. Apalagi di sini judulnya kalau kita lihat adalah Entrepreneurial Architecture. Jadi berbisnis dengan skill arsitek. Ini mudah-mudahan banyak yang bisa dilakukan dengan ilmu yang didapat selama masa kuliah. Tentunya ilmu itu tidak melulu dari dosen, tetapi juga pengembangan diri dari mahasiswa itu sangat diperlukan gitu. Jadi ada pastinya ada hal-hal positif yang dapat kita ambil. Kemudian kalau yang masih kurang baik dapat kita tingkatkan lagi begitu. Itu saja. Terima kasih Farah. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh siapa namanya? Saya ingat sih wajahnya. Maaf. Reza, mohon maaf. Reza. Iya, Bu. Reza, jadi saya ingat wajahnya. Kayaknya pernah di kelas saya ya. Pernah Bu, sekali sih Bu. Nah, kan. Ya. Jadi mudah-mudahan sukses ya Reza Rahman ya. Iya, makasih Bu. Nanti kita semoga sering nanti diundang oleh adik-adiknya yang masih ada di jurusan untuk berbagi pengalamannya yang semoga dapat bermanfaat dan siapa tahu bisa berkolaborasi. Itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eti atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Mas Ilham selaku Ketua Himpunan Arsitektur Adistana. Dipersilakan Mas Ilham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat sore. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Senji khususnya yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kita bisa berbagi ilmu di sini, kita bisa sharing-sharing di sini. Terima kasih juga kepada Bu Eti atas dukungannya dari pihak jurusan sudah mendukung acara ini. Dan selamat datang pada Pak Ali yang sudah bisa hadir dalam kegiatan ini. Dan juga serta teman-teman dari Divisi Minat Bakat dan pengurus himpunan mahasiswa arsitektur di sana yang sudah menyelenggarakan acara dengan baik. Sebenarnya webinar ini adalah salah satu visi kami sebagai pengurus himpunan untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang siap dalam dunia keprofesian, tidak hanya sebagai arsitek, namun siap menghadapi dunia kerja yang khususnya zaman sekarang kan lagi
HP untuk kita, penting sekali untuk kita bisa memiliki jiwa entrepreneurship, di mana kita tidak hanya mengandalkan skill arsitektur kita yang lihai, tapi kita juga harus bisa memiliki skill entrepreneurship. Oleh karena itu, bagaimana dua hal tersebut digabungkan, kita sebagai mahasiswa arsitek yang memiliki skill arsitek yang sangat mumpuni dan juga memiliki skill entrepreneurship, itu mungkin yang bisa salah satu yang bisa kita persiapkan dalam dunia keprofesian. Oke, mungkin cukup dari saya. Selamat berdiskusi buat teman-teman sekalian di sini. Terima kasih yang sudah hadir buat peserta yang di sini. Terima kasih Farah selaku MC yang sudah setia jadi MC pada setiap acara webinar. Oke, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham atas sambutannya. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Galang selaku moderator. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Selamat siang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galang Christian, selaku ketua acara webinar ini. Pada acara ini, saya akan menjadi moderator. Selamat datang di webinar ini, selamat mendengarkan dan berdiskusi di acara ini. Perkembangan teknologi yang saat ini sudah maju memudahkan seseorang untuk membangun bisnis, seperti melalui internet, sosial media, marketplace, ataupun lainnya yang dapat menunjang kegiatan bisnis. Namun, cukup banyak anak muda yang ingin memulai kegiatan bisnis di masa perkuliahan, tetapi masih belum tahu langkah-langkah dan apa saja yang harus dijalankan untuk memulai kegiatan bisnis. Terlebih dalam arsitektur, perlu diketahui bahwa dunia arsitektur juga berkaitan dengan bisnis. Dimulai dari kita membuat branding diri kita sebagai calon arsitek, bagaimana bisa menarik terhadap sebuah klien, lalu memanajemen sebuah tim perancangan, biaya, dan lain-lain. Sayangnya, kami sebagai mahasiswa arsitektur merasa kurangnya edukasi dan pengetahuan untuk membangun bisnis dengan arsitektur. Webinar ini kami adakan dengan topik bagaimana membangun wirausaha pada masa perkuliahan, lebih pada bidang arsitektur, dengan tujuan dapat memotivasi dan menginspirasi mahasiswa arsitektur untuk mendalami pengetahuan entrepreneurship dan meningkatkan semangat dan jiwa entrepreneur sejak masa perkuliahan. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Terima kasih juga untuk pembicara yang sudah meluangkan waktu untuk berada di acara ini. Terima kasih untuk Bu Etis sebagai ketua jurusan sudah mengizinkan acara ini untuk berlangsung. Sekali lagi, selamat datang di webinar Entrepreneurial Arsitektur, berbisnis dengan skill arsitektur. Sekali lagi, selamat mendengarkan dan berdiskusi di acara ini. Sebelum acara presentasi dimulai, saya akan membacakan CV dari pembicara kepada operator screen. Reza Rahman Setianto. Nama Reza Rahman Setianto. Tempat tanggal lahir Jakarta 12 Januari 1994. Agama Islam. Alamat rumah Ramas 2000 Blok B 11 nomor 4 Jakarta Timur. Pendidikan formal 2003 hingga 2008 SD Al-Azhar 19 Sentra Primer. 2008 hingga 2010 SMP Al-Azhar 12 Rawamangun. 2010 hingga 2012 SMP Al-Azhar Kemang Pratama. 2012 hingga 2016 S1 Arsitektur Universitas Trisakti Jakarta. Pendidikan informal 2003 Kumon. 2008 English Course English First Kalimalang. 2011 Ganesha Operation. 2012 Latihan Dasar Kepemimpinan Tingkat Dasar. 2013 Latihan Dasar Kepemimpinan Tingkat Menengah. 2013 Legislative Learning Tingkat Fakultas. 2013 Legislative Learning Tingkat Universitas. 2014 Latihan Dasar Kepemimpinan Tingkat Lanjut. 2015 Kuliah Usaha Mandiri Ilmu Teknologi dan Terapan. Pengalaman organisasi 2007 anggota MPK Organisasi Intrasekolah atau OSIS.
2013 hingga 2014 anggota Komisi Pemilihan Umum tingkat universitas. 2014 hingga 2015 Senator Komisi 3 Parlemen FTSP Universitas Trisakti. 2014 hingga 2015 Senator Komisi 3 Kongres MMUT. 2015 hingga 2016 Menteri Kementerian Pembinaan dan Pengembangan Potensi Organisasi Kepresidenan MMUT. 2015 hingga 2016 Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Penghargaan 2007 juara 3 lomba puisi SD Al-Azhar 19 Sentra Primer. 2008 juara 1 lomba band dalam Festival Ramadan SMP Al-Azhar 12. 2008 gitaris terbaik dalam Festival Ramadan SMP Al-Azhar 12. 2013 pemenang juara 1 lomba sayembara Taman Reformasi dalam rangka Metamorfosa Arsitektur Trisakti. 2014 pemenang juara 1 lomba sayembara Redesign Landscape Kampus Universitas Trisakti dalam rangka Days Natalis ke-49. 2017 peserta tugas akhir dengan nilai terbaik. Jenjang karir 2017 hingga 2018 Supervisor PT Sejin Cipta Bangun. 2018 hingga 2019 Founder Reza Architect Design and Build. 2019 hingga sekarang CEO Founder and CFO Bosku Bending Consultant. Founder and Operational Director Kamandaru @id. Dan founder Gentala. Demikian CV pembicara yang telah saya bacakan. Selanjutnya mari kita mulai acara dengan presentasi dari pembicara. Kepada Mas Reza, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat kita semua. Amin. Ya, yang saya hormati pertama untuk Bu Eti, lalu juga Pak Ali Topan. Sudah lama juga Pak Ali tidak berjumpa nih. Dan juga Ketua Himpunan serta peserta meeting di Zoom meeting kali ini ya. Pada siang menjelang sore hari ini saya kebetulan dikasih kesempatan dari himpunan untuk berbagi lah. Lebih tepatnya berbagi pengalaman, sharing pengalaman bagaimana seorang mantan mahasiswa arsitektur, lulusan mahasiswa arsitektur. Halo, jelas? Suara jelas ya? Iya, jelas, Mas. Jelas. Ya. Lulusan sarjana arsitektur di dunia pasca sarjana ini ngapain sih kerjaannya gitu. Nah, khususnya kenapa saya yang kebetulan diminta oleh himpunan karena saya dunia pasca sarjana saya tidak menggeluti bidang yang berhubungan langsung sebenarnya dengan arsitektur gitu. Karena saya tidak tidak membuka biro arsitektur, juga tidak melakukan kegiatan yang hubungannya dengan kaitannya juga dengan desain dan juga membangun sesuatu yang berkaitan dengan arsitektur ya. Nah, tapi kali ini mungkin ada sebuah pandangan lain gitu, kira-kira bisa ngapain sih dengan kita dulunya sebagai mahasiswa arsitektur dengan skill-skill yang pernah diajari oleh dosen dan juga oleh teman-teman dan juga senior ya, bisa ngapain gitu di dunia pasca sarjana gitu. Yang ternyata bisa ada banyak juga peluang yang bisa diambil gitu. Jadi mungkin kita coba mulai pakai slide aja. Oke, ini kelihatan? Kebuka nggak di situ? Kelihatan, Pak. Kebuka. Ya? Oke, slide-nya udah kelihatan juga ya? Kelihatan, Mas. Iya, jadi ini sifatnya mungkin santai sih. Saya nggak bisa terlalu formal banget juga, dan juga saya juga bukan seorang pembicara yang benar-benar
mempunyai background pendidikan yang oke juga gitu kan. Cuman saya hanya bisa berbagi secara pengalaman aja gitu kan. Jadi pada kali ini saya coba ngasih judul sih ya, kan dari himpunan ada judul, tapi cuman dari saya sendiri saya juga punya judul buat teman-teman semua. Judulnya itu Buka Mata Lebar-lebar namanya gitu. Jadi obrolan kali ini kita obrolan santai aja gitu kan. Obrolan santai tentang dunia pasca sarjana, khususnya wirausaha gitu. Nah, ini kan saya tulis ngobrol santai tentang dunia sarjana, khususnya dunia wirausaha dengan Reza Rahman, mantan mahasiswa yang pinter amat gitu. Ya emang nggak pinter gitu kan sebenarnya. Nggak pinter, cuman ya saya beruntung aja dan tahu momentum gitu. Gimana cara, tadi sudah disebutkan juga di CV sempat dapat nilai terbaik juga gitu kan, tugas akhir di satu angkatan. Yaitu bukan karena saya pinter sebenarnya, tapi karena saya tahu gimana cara memanfaatkan peluang yang ada, yang akhirnya bisa menjadikan hasilnya apa? Kebetulan hasilnya adalah nilai yang bagus gitu. Nah, ternyata modal itu juga penting. Modal seperti itu penting untuk dunia pasca sarjana, yaitu saat mencari sebuah peluang untuk ya karena kita sudah lulus ya kita pasti cari income gitu kan. Oke, ini disclaimer dulu sebelumnya. Disclaimer-nya adalah ya dalam obrolan ini jangan berharap pembicara akan berbicara tentang teori-teori secara textbook gitu. Apabila berharap demikian ya silakan teman-teman bisa beli buku-buku yang bagus yang berkaitan dan juga tanya kepada ahlinya langsung gitu kan. Ya, pembicara kali ini bicara dengan ilmu so taunya saya sendiri gitu tentang cara membuat ini 500 juta di tahun pertama saat memulai bisnis dengan memanfaatkan ilmu semasa kuliah, yaitu khususnya arsitektur gitu. Ya mungkin angka kayak gitu mungkin untuk Bu Eti sama Pak Alitopan sangat kecil gitu kan. Tapi cuman ya untuk saya saat memulai bisnis di tahun pertama itu sesuatu yang nilai yang berharga gitu kan, karena kaget juga kenapa kita bisa tiba-tiba mendapatkan hasil yang lumayan gitu dari sebuah usaha bisnis yang mungkin jarang dilirik sama orang gitu. Nah, sekarang kita bahas background-nya kenapa bisa muncul ide-ide seperti itu gitu kan. Saya sebelumnya menjelaskan dulu, ini background-nya sebenarnya dulu. Ini saya ngasih tahu sharing pengalaman saya dulu semasa kuliah. Semasa kuliah itu saya sudah melakukan sebuah kegiatan berbisnis ya, berwirausaha gitu kan, karena ya basicnya apalagi anak rantau juga kan pasti kan juga perlu bertahan hidup gitu. Kalau saya kan kebetulan bukan rantau, tapi cuman orang tua saya mendidik saya untuk ya gimana cara kayak gitu. Oleh karena itu saat saya itu sudah bisa memakai gambar dari komputer sampai render ya. Sampai render bagus juga, sampai render halus. Yang akhirnya dari situ saya lihat potensinya adalah teman-teman saya belum pada bisa gitu satu angkatan, karena dulu juga kan disuruhnya dari semester 1 semester 2 kan gambar manual gitu kan. Nah, cuman saya udah bisa duluan karena saya itu suka ngotak-ngatik orangnya. Suka ngotak-ngatik, saya punya laptop dengan spek yang bagus, saya installin software-software dan saya nyoba-nyoba dan suka gitu kan, senang. Nah, jadi saya bisa ngotak-ngatik tuh. Nah, saya punya tuh jadi basic di situ, bisa bikin 3D yang bagus segala macam walaupun di kuliah belum dipakai. Nah, kebetulan alumni. Senior-senior angkatan atas itu kan sudah mulai memakai software-software gitu kan. Ya akhirnya ya saya juga tahu juga peluangnya adalah senior-senior ini suka banyak main di kampus, tugas pun mungkin suka kadang keteteran. Nah, saya menawarkan diri di situ. Gue udah bisa ini nih, kakak-kakak gitu kan. Ayo siapa yang mau ini gue bantuin, boleh nih gue tarifin sekian gitu. Nah, saya udah mulai berbisnis di situ gitu. Kecil-kecilan dengan basic yang saya punya itu. Nah, lalu gambar berikutnya nih ada gambar HP ini kan, apa maksudnya gitu kan. Dulu saya pernah saat kuliah itu, zamannya iPhone itu pasti kan dulu sering baterainya namanya bocor, namanya belendung gitu kan, dan rusak gitu kan. Sementara dulu pada pakai iPhone gitu. Saya juga pakai iPhone dulu. Nah, saya tahu kalau pada ganti baterai ke service center itu pasti mahal harganya. Minimal 800.000, 500.000, 800.000 lah gitu kan. Sementara saya tahu HPP untuk mengganti itu harga baterainya itu sendiri cuma berapa gitu saya tahu. Jadi saya bisa ambil margin di situ, saya beli baterainya dan saya pelajarin gimana caranya biar bisa ngebongkar HP dan masang lagi. Akhirnya bisa gitu. Akhirnya waktu itu saya sempat bisnis gituan di kampus gitu kan.
Nah, terus nih berikutnya ada ini namanya Google Cardboard kan. Dulu zaman 2013 lah. Itu kan belum ngetren banget yang namanya VR kan, virtual reality kan. Tapi cuman sudah mulai masuk dengan adanya Google bikin Google Cardboard ini alat virtual reality tapi basicnya dari kardus. Nah, waktu itu saya tahu ngambilnya di mana dan saya bawa ke kampus untuk diperkenalkan ke orang-orang, saya kasih demonya. Ini barang bagus, lucu segala macam, hal experience baru, akhirnya pada tertarik dan pada beli gitu. Nah, itu salah satu bisnis yang pernah saya lakukan gitu kan. Nah, terus yang terakhir saya pas kuliah itu ditutup dengan pernah berjualan, kalau sekarang udah ngetren kan ini ya, jualan baju bekas di dirapihin, disetrikain, di branding terus dijual gitu kan. Nah, dulu saat zaman kuliah saya udah melakukan itu dari lama gitu kan. Beli ke pasar Senen dengan harga sekian, saya ambil margin, saya jual di kampus ke anak-anak kampus, namanya anak kampus duit terbatas tapi pengen fashion gitu kan. Ya udah, itu peluang bagus gitu kan. Nah, udah baru mulai ke 2016 ini baru saya bilang lah belajar atau dikerjain gitu kan. Tapi dikerjainnya itu digaji gitu kan. Ya itu kerja namanya gitu kan. Yaitu mulai kerja di perusahaan kontraktor interior sebenarnya spesifiknya ini pintu kayu gitu kan, Sejin Cipta Bangun. Nah, disitulah baru awal mula itu kebuka pikiran gitu kan, kebuka pikiran lebih jauh tentang bisnis itu harusnya seperti apa gitu, gimana cara kita mengembangkan sebuah bisnis gitu kan. Disitulah baru kita belajar gitu kan, dalam sebuah perusahaan itu ada seperti apa saja strukturalnya, kerjanya seperti apa, segala macam gitu kan. Peran-peran tiap divisi itu apa aja gitu kan. Nah, disitulah baru kan namanya dulu saya interior, ada tukang, ada segala macam, terlebih lagi tukang kayu kan. Nah, disitulah saya mulai kenalan sama tukang-tukang kayu di perusahaan saya gitu kan, dan kita berteman dekat. Saya temenin tukang saya itu, tukang kayu, pokoknya sampai saya dapat ilmu dari dia, dan ternyata dari situ barulah tercetus banyak ide-ide yang bisa direalisasikan gitu apabila saya membuat sebuah usaha gitu kan. Nah, pada saat itu sekira 2017 barulah saya terpikir kenapa enggak bikin perusahaan usaha design and build arsitek gitu kan. Jadi kita ngedesain juga dan kita ngebangun juga, karena secara tukangnya juga kita ada, tinggal kita manfaatkan saja. Dan saya juga dekat juga dengan tukang-tukang di perusahaan, jadi bisa saya tarik gitu kan. Justru lebih dekat kepada saya daripada perusahaan gitu. Nah, akhirnya saat itu barulah akhirnya dijalankanlah tuh, saya bentuklah itu Reza Rahman Arsitek and Build itu, Design and Build, berjalan hanya setahun teman-teman, ternyata berjalan selama setahun karena pada saat itu saya sempat ditipu lah, itulah namanya usaha ya, kalau namanya teman-teman nanti berusaha pasti di awal-awal kan akan berdarah-darah, itu sudah pasti gitu. Jadi jangan berharap usaha itu bakal untung terus, itu nggak mungkin. Jadi pasti bakal berdarah-darah di awal, dan ya itulah pertama hal yang saya dapat gitu kan. Saya ditipu oleh tukang yang beberapa tukang yang udah saya rekrut gitu kan, duit segala macam dibawa kabur gitu. Dan saya mau nggak mau harus menyelesaikan proyek, akhirnya nombok pakai duit pribadi sampai rugi, dan di mana di saat itu adalah persiapan saya untuk mau nikah lagi gitu kan. Jadi uang juga keambil tuh gitu, ibarat cerita gitu. Ya udah akhirnya saya akhirnya dari situ mulai berpikirnya gini, apa namanya, ya kan kalau arsitek ini kan bidangnya jasa gitu kan, bidang jasa. Nah, sementara saya itu dulu itu nggak terlalu, setelah kejadian seperti itu agak sedikit ini ya, agak sedikit bukan trauma tapi cuman agak sedikit berpikir ya kalau misalkan jualan jasa udah pasti ada namanya negonya, itu pasti gede dan nggak enak gitu kan, apalagi jual ke teman gitu kan. Sementara kita kan arsitek kan banyak memanfaatkan hubungan relasi, koneksi teman ya, sesama teman gitu kan, pakai dia segala macam. Nah, seperti itu kan pasti kan kalau udah sama yang namanya jual ke teman itu pasti kan harganya nego-negonya tinggi, bro harga teman lah gitu kan, harga teman segini segala macam. Sementara ya kalau teman-teman sendiri sering bilang kita kuliah arsitek aja, kuliahnya aja udah mahal gitu kan, tapi kok kayak gini banget sih kalau pas lagi itu keluhan-keluhan anak arsitek biasanya kayak gitu kan. Nah, ya padahal ya kalau menurut saya namanya harga teman itu sih sebenarnya harusnya nggak seperti itu gitu kan. Namanya harga teman berarti teman udah tahu perjuangan kita dari nol sampai membangun berdarah-darah, berarti harusnya ada harga dan ada harga apresiasi. Harusnya malah kalau namanya bilang harga teman ya harganya dilebihin gitu kan. Tapi ya itulah mindset Indonesia, nggak masalah juga lah gitu kan.
Ya udah akhirnya dari situ, dari saya bikin kayak gitu akhirnya vakum lah tuh. Setelah itu udahlah capek bidang ini, coba deh putar otak lagi gimana caranya bikin usaha yang lain. Dan sementara saya tidak terfikirkan waktu itu untuk bekerja gitu, untuk kerja sama orang, karena saya rasa begini, saya punya kemampuan itu banyak lebih, ibaratnya 1 sampai 10 saya punya kemampuan 10. Saya nggak mau dibatasin sama bos saya itu kemampuan kamu hanya 6, hanya 4 dan kamu akan digaji dengan 6 atau 4. Saya mau saya punya kemampuan 10 ya saya bakal kemampuan saya keluarin semuanya 10 dan penghasilan juga 10 juga ibaratnya kayak gitu. Itulah yang jadi landasan saya kenapa saya akhirnya setelah dari belajar tadi 2016 saya tidak kembali lagi ke bekerja sama orang. Akhirnya yang 2017-18 itu saya bikin brand konsultan lah sama teman. Brand konsultan ini ya zaman sekarang mungkin akhirnya ngetren ya. Tapi zaman dulu mungkin nggak terlalu ngetren banget ya kan, sekarang kan ngetren agensi kan. Nah dulu kita udah sempat bikin gitu kan, jadi dia geraknya itu di bidang sebenarnya jatuhnya jasa juga gitu kan, tapi cuman seru juga gitu kan. Jadi kita bisa nge-branding brand orang mau bikin apa segala macam, konsultasi sama kita bikinin dari logo segala macam, brand guideline-nya seperti apa, gitu kan. Terus sosmednya digital marketingnya bakal seperti apa gitu kan. Nah, dulu sempat bikin seperti itu, tapi cuman karena mungkin tidak passion, balik lagi ternyata passion itu juga mempengaruhi apa namanya ini ya, berjalannya sesuatu bisnis gitu kan. Kalau tidak passion mungkin ya bisa aja tetap berjalan, cuman mungkin dibandingkan dengan lu passion dengan suatu hal akan lebih nyaman, akan lebih enak berjalannya gitu kan. Sampai akhirnya gue hubungin lagi lah tukang-tukang yang kemarin kerja sama gue, tapi yang bener-bener gitu, yang nggak nipu, untuk bisa bikin apa nih dari mereka. Ternyata waktu itu kepikiran dulu belum bagus banget yang namanya resin sama kayu, bikin paduan resin sama kayu. Sekarang kan udah mulai banyak nih kayak furnitur dari resin sama kayu bikin yang river table yang kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat di Instagram segala macam pasti kan lihat gitu kan. Nah, tapi saya mikirnya kalau untuk furnitur pasti udah ada nih gitu kan. Kira-kira barang apa yang bisa kita bikin dengan memanfaatkan material-material yang nggak jauh-jauh dari dulu bidang arsitektur juga gitu kan, kayu, vinir, terus resin, pigmen warna-warna, cat segala macam, bermain kombinasi warna segala macam. Itu kan sebenarnya kan dulu basic kita dulu arsitek kan juga belajar seperti itu gitu kan, belajar material segala macam gitu kan. Bisa dibikin jadi sebuah peluang usaha yang baru gitu. Akhirnya waktu itu mikir semua orang, saya mikir waktu itu akhirnya berdua sama teman waktu itu. Kira-kira semua orang itu kan pasti punya gadget sekarang, zaman sekarang udah pasti megang handphone. Personal staff itu kan, soal personal staff sekali. Apa kira-kira yang kita bisa padukan antara material arsitektur seperti tadi, dipadukan dengan mungkin personal staff yang dipakai sama orang-orang kebanyakan. Semua orang pakai HP, oh berarti mungkin casing HP akhirnya waktu itu gitu. Akhirnya bikinlah mulai casing HP ini dari material seperti itu. Nah ini kan lihat nih gambarnya, ini sebelahnya nih wireless charger, tapi bahannya juga sama gitu kan. Nah ini juga cara bikinnya juga berdasarkan dari pengetahuan zaman dulu pas kuliah ya, kita dulu bikin maket ya, kalau teman-teman arsitek kan bikin maket kan pakai laser cutting ya. Kalau misalkan pengen cepet kan dulu kan, yang maket-maket konsep. Nah itu alatnya juga nggak jauh lebih dari itu. Jadi benar-benar waktu itu saya tuh memanfaatkan, saya tuh puter balik lagi. Dulu tuh saya belajar apa segala macam, bisa ngapain segala macam, apa alat-alat yang kira-kira bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk dijadikan sesuatu, saya kombinasikan. Gitu, saya kombinasikan, akhirnya jadilah seperti ini. Dan juga 2019, ini sebenarnya 2020, Oktober November kemarin 2020 baru banget. Akhirnya saya bikin jam tangan juga dari basic material yang sama gitu kan. Ya, kita ngeliat fashion zaman sekarang lagi berkembang segala macam. Ya, apalagi di masa pandemi kayak gini ya teman-teman, waktu itu bisnis retail itu nggak ada matinya tetap gitu. Apalagi ya kita dimudahkan dengan ada e-commerce, sosial media sekarang juga semua udah banyak iklan gitu kan. Jadi bisnis yang retail itu sebenarnya nggak ada matinya gitu kan. Nah, justru kan agak berdampak ya di bidang kita sendiri yang dulu kita kuliah gitu kan. Apa jasa desain dan apa namanya dunia konstruksi kan lagi pandemi ini lagi agak hancur gitu, walaupun sekarang udah mulai naik lagi gitu. Tapi kalau retail ini ya memang akan terus naik gitu kan. Dan juga kenapa saya bikin produk, karena basicnya tadi saya nggak mau banyak dinego lah, capek hati gitu kan. Akhirnya gimana caranya saya bikin produk lah, bikin produk ada harganya dan orang ya mau beli ya beli, tinggal beli harganya sekian beli gitu kan.
Akhirnya saya beli lah dan dipadukan dengan teknik-teknik arsitektur itu gitu. Nah, next, nah akhirnya sampai sekarang pun ya inilah teman-teman, ini basic saya dari sini sekarang semua gitu. Kantor saya semua di sini, saya ngantor nggak keren-keren amat gitu kan, nggak di tengah-tengah kota, di pusat kota, di Kuningan segala macam, SCBD apa segala macam, tidak gitu. Saya di garasi. Saya cuma ngikutin kebiasaan orang sukses aja gitu. Mulailah dari suatu hal yang kecil. Saya coba mulai semua ini dari garasi kayak Steve Jobs ya gitu kan. Steve Jobs sama dia kan bikin Apple-nya, dia kan berawal semua dari garasi kan. Bikin komputer pertamanya dia. Nah, coba saya ngikutin itu. Nah, saya cobalah pakai garasi saya gitu. Kalau akhirnya berantakan, dimarahin juga sama orang tua, tapi ya karena itulah kita akhirnya nego sama orang tua gitu kan. Ya kita bayarlah atau gimana, sewa lah untuk biar biaya perapian segala macam. Ya inilah awalnya dari sini akhirnya bisa menghasilkan produk-produk yang seperti ini. Gitu loh. Ini angka yang kecil mungkin untuk orang-orang seperti Pak Alitopan atau Bu Eti gitu kan. Tapi ini untuk setahun pertama menurut saya dari hal sepele seperti ini, casing HP gitu kan. Tapi saya bisa ngasilin omset setahun itu 500 juta ternyata kemarin. Saya juga baru nggak sadar juga gitu kan sama teman partner saya bertiga sekarang kan. Setelah lihat loh, ternyata omsetnya sampai 500 juta tutup buku kemarin. Gitu loh. Dari basicnya adalah casing handphone yang dulu kita manfaatin skill-skill dari dulu gitu loh, laser cutting yang kita pas bikin maket. Terus kita belajar warna juga, menentukan warna segala macam. Terus material kayu, kita kayunya pakai yang bagus kayu apa gitu kan kalau buat material-material. Gitu loh. Jadi saya sih mau bilang di sini skill di kuliah itu ditambahkan hobi, ditambah sama peluang menghasilkan sebuah hasil yang cukup menjanjikan gitu loh. Apabila teman-teman bisa serius dan niat untuk mencari dan melaksanakannya gitu. Ya teman-teman bisa bayangin dari sekedar casing HP bisa jadi seperti itu gitu kan. Dan masih banyak pasti teman-teman masih bisa kreatif lagi kan. Gitu. Nah, saya sih mau bilang maksudnya kalau bingung gimana cara memulai atau mencapai sebuah kesuksesan, itu cara paling mudah adalah ikutin aja. Cara orang sukses dalam meraih kesuksesan itu teman-teman harus sering baca memang, harus sering baca. Bacalah biografi-biografi orang-orang sukses gitu kan. Baca biografi Steve Jobs atau siapapun itu. Terlebih kalau misalkan teman-teman mau tetap usaha di bidang arsitektur gitu kan. Baca, cari biografinya, baca gimana cara mereka itu membangun, merintis usaha mereka gitu kan. Baca dan teman-teman coba ikutin gitu. Jadi untuk sukses itu kan rumusnya gampang. Rumusnya ikutin aja apa yang sudah sukses gitu kan. Orang ini melakukan ABCD, ya lu melakukan ABCD gitu. Kalau lu melakukan di luar itu ya bukannya nggak sukses, enggak, tapi cuman kan ya itu sudah terbukti gitu kan. Jadi cara simpelnya adalah lakukan saja gitu. Apa yang sudah dilakukan. Nah, terus ini juga sedikit diskusi juga sama himpunan, dapat data, ini kan data angket. Data angketnya adalah di sini memperlihatkan data profesi alumni Trisakti 2009 sampai 2015, yang di mana 30%-nya itu berprofesi sebagai arsitek. Terus sisanya itu adalah bidang arsitektur non profesi di luar bidang arsitektur dan belum bekerja. Dan menurut saya 31% ini kan berarti yang benar-benar serius dia menekuni, dan dia setelah pasca sarjana ini ilmu yang udah didapat dia nggak mau sia-siakan lah ibaratnya gitu kan. Bener-bener ya gue belajar kemarin harus gue jadikan gitu kan sesuai profesi gue. Tapi yang sisanya ternyata kan yang kita tidak pungkiri juga banyak teman-teman ternyata yang kuliah di jurusan arsitektur ini ternyata entah sekedar kayak mungkin ada yang bilang kecelakaan, ada yang kecelakaan tuh dalam artian mungkin ya gue nggak tahu lagi mau milih apa, tapi kayaknya gue nyeni banget dan juga keren aja arsitek, jadi gue coba deh gitu kan. Setelah nyoba ternyata aduh kok susah banget ya tugasnya, gini-gini harus desain segala macam gini-gini, ternyata nggak masuk gitu kan. Itu kan banyak juga kayak gitu kan. Atau mungkin sekedar kayak ternyata dia awalnya niat banget pengen jadi arsitek, pas sudah berjalannya kok segini beratnya jadi seorang arsitek gitu kan. Nah itu ada juga pasti kan kayak gitu. Nah oleh karena itulah salah satu mungkin tujuan dari himpunan ya untuk ngadain acara ini dan minta tolong gue untuk sharing juga biar bisa buka pandangan teman-teman gitu loh. Teman-teman kuliah arsitek memanfaatkan skill-skill yang sudah didapat. Toh misalkan akhirnya lulus nggak jadi arsitek pun ada peluang lain yang bisa teman-teman ambil gitu loh. Asalkan punya niat-niat yang nanti akan gue jelaskan gitu loh, modal-modalnya apa saja sih untuk membuat sesuatu hal
yang bisa menghasilkan dan masih bisa dibilang menggunakan beberapa skill lah dari kita dulu belajar di arsitek gitu kan, menjadi suatu hal yang menghasilkan gitu daripada nganggur, ya nggak gitu kan. Nah, basicnya pertama adalah kalau teman-teman ingin membuat sesuatu hal, apapun itu, sebenarnya bukan suatu hal aja, apapun kegiatan yang mau teman-teman lakukan, itu semua mulailah dari pertanyaan yang paling sulit gitu. Pertanyaan tersulit itu apa sih? Ya pertanyaan paling sulit itu adalah kenapa gitu loh. Kalau teman-teman baca bukunya Simon Sinek baca deh, itu bagus. Dia sering ngobrol juga di TED juga gitu kan, di TED. Semua itu berawal dari why. Kenapa? Kenapa teman-teman itu pingin milih jurusan misalkan arsitektur? Kenapa teman-teman pingin kuliah di Trisakti? Semua itu dari basicnya itu kenapa? Kenapa teman-teman pingin lulus cepat? Kenapa teman-teman pingin lulus lama? Termaksud kenapa teman-teman ingin melakukan suatu kegiatan bisnis, gitu loh. Jadi kenapanya itu basicnya harus kuat dulu. Karena kenapa? Kalau teman-teman misalkan tahu namanya Apple, gitu ya, kita contoh paling gampang aja Apple gitu kan, semua orang pasti tahu. Itu kenapa sampai ada orang bela-belain jual ginjal kan, beritanya begitu ya, jual ginjal buat beli iPad, buat beli iPhone, buat beli MacBook segala macam. Ya itu ya bukan karena ya marketing kan sudah pasti marketingnya mereka bagus, tapi yang lebih fundamentalnya ternyata adalah why-nya si Steve Jobs saat bikin si Apple itu nyampe ke kita, ke customer, ke calon customer. Why-nya itu nyampe, kenapanya itu nyampe, kenapa Apple itu nyampe. Gitu. Jadi kenapa sampai akhirnya orang itu sampai segila itu, sampai ada yang jual apa segala macam, sampai bela-bela nggak punya duit, nyicil dah, yang penting gue punya iPhone gitu kan. Itu karena segitunya gitu kan. Why-nya itu akhirnya nyampe ke mereka dalam bentukan branding Apple. Jadi teman-teman semua kalau mau membuat suatu hal nanti ke depannya, bisnis segala macam, mulailah dengan why. Kenapa? Misalkan teman-teman kepikiran gue pengen bikin usaha apa namanya bidang arsitektural gitu kan. Ya gue pengen bikin biro deh, biro arsitek. Ya lu mulai juga dengan kenapa. Kenapa lu pengen bikin? Nah, dari kenapa itu kan bakal nanti munculnya banyak hal gitu kan, kayak sampai ke kenapa targetnya, target pasarnya adalah siapa gitu kan. Siapa target pasarnya, berapa modalnya segala macam. Itu semua berawal dari kenapa gitu. Jadi start with why itu penting. Nah, lalu yang kedua yang pengen gue kasih tahu adalah matanya tuh dibuka lebar-lebar, kupingnya ditutup dulu deh sementara. Maksudnya apa sih? Mata dibuka lebar-lebar itu untuk lu ngelihat sekeliling lu, ngelihat diri lu sendiri. Lu itu punya kemampuan apa? Sekeliling lu itu bisa diapakan? Kupingnya ditutup sementara dalam artian adalah bukan lu nggak denger ya, tapi cuman lu coba tutup dulu. Kalau misalkan lu punya sebuah ide, teman-teman punya sebuah ide yang mau bikin apapun itu lah, project apapun itu, atau mau ngapain gitu kan, setelah lulus atau mungkin saat kuliah, pasti ada sekeliling teman-teman gitu kan, sekeliling teman-teman yang bilang, aduh lu yakin lu mau bikin gituan? Kalau contoh kayak gue misalnya, ya lu mau bisnis casing, lu sana jualannya di Roxy gitu kan, bisnis casing gitu kan. Nah itu coba tutup dulu aja telinganya gitu loh, karena semua itu nggak ada artinya omongan kanan kiri kalau lu sendiri ternyata bisa membuktikan yang lu lihat itu ternyata bisa jadi peluang yang bagus gitu kan. Jadi step berikutnya adalah gitu, lu lihat dulu lebar-lebar, teman-teman lihat lebar-lebar, kupingnya tutup dulu deh sementara. Nah, terus kalau menurut saya gitu loh, menurut saya loh ya, itu ada 3 modal penting gitu kan dalam berwirausaha. Modal pentingnya apa sih? Yang pertama itu niat sebenarnya. Niat ya, kalau nggak ada niat apapun nggak bakal jalan lah, seperti itu kan ya. Kalau ada niat, mau itu ada hambatan di depan, mau semua nggak bakal kira-kira nggak bakal bisa terrealisasi lah. Kalau ada niat kita mau, pasti semua bisa. Itu kan basic banget ya namanya niat gitu kan. Yang kedua ada namanya waktu gitu kan. Nah kalau teman-teman mau menjalankan sebuah bisnis, berwirausaha apapun itu ya bidangnya, kalau teman-teman nggak luangin waktu untuk usaha teman-teman sendiri, ya itu nggak, susah juga jalannya gitu loh, nggak akan jalan gitu. Nah yang ketiga itu ada namanya modal ya. Modal itu kan macam-macam ya, yang paling teman-teman tahu pasti kan uang gitu, modal ya. Emang menjalankan sebuah bisnis itu emang kita perlu modal. Nah tapi dari 3 ini sebenarnya bisa hanya 2 saja teman-teman yang menurut saya ya, yang bisa kita ambil untuk menjalankan sebuah usaha. Yang paling pertama niat itu udah pasti. Nah yang kedua tinggal teman-teman pilih mau waktu atau modal. Kalau misalkan teman-teman ini pilih cuman punyanya waktu tapi nggak punya modal, misalkan ini, aduh gue cuman punyanya waktu nih, waktu gue banyak gitu kan, kebuang sia-sia aja gitu kan, padahal gue bisa melakukan suatu hal,
Tapi cuman gue sebenarnya nggak punya modal juga gitu kan. Jadi ya gue mau bikin bisnis juga nggak punya modal gitu kan. Nah kalau misalkan seperti itu yang kondisi teman-teman ya zaman sekarang kan ada banyak crowdfunding ya gitu, atau teman-teman bisa minjem uang juga bisa, atau mungkin bisa ada sebenarnya sekarang ada pinjaman tuh banyak banget, gampang banget cara ininya. Cuman teman-teman harus hati-hati aja gitu kan kalau mau namanya mau minjem, ya paling aman memang minjem ke orang tua sendiri gitu kan. Mah, Pak, nih aku punya proposal, mau bikin gini-gini, ya itu teman-teman belajar di situ kan. Ini mau bikin kayak gini, proyeksinya adalah seperti ini, return of investment-nya seperti ini, Pak. Pak, Mah, aku bakal bisa balikin ke mama papa kira-kira dalam waktu sekian. Ini aku kasih bunga juga sekian, misalkan kayak gitu kan. Nah, itulah kalau punya modalnya tadi 2, niat sama waktu. Nah, sekarang ada juga yang punya modalnya satu lagi adalah niat dan modal. Waktunya nggak ada nih teman-teman, misalkan sibuk nih karena misalkan kuliah atau misalkan karena teman-teman kerja di sebuah perusahaan yang benar-benar waktunya padat banget, tapi teman-teman pengen usaha dan punya niat yang lebih gitu kan, terus punya modal nih, punya duit, tapi nggak punya waktu gitu kan. Ya zaman sekarang banyak juga ada yang namanya franchise gitu kan, ya teman-teman tinggal cari aja gitu kan. Banyak udah bertebaran sekarang waralaba misalkan mulai dari kecil-kecilan pengen usaha makanan kayak atau apa, atau bisnis apa segala macam, atau mungkin teman-teman bisa modalin teman-teman, itu kan juga salah satu cara juga gitu kan. Intinya sebenarnya balik lagi niatnya kayak gimana. Kalau emang niatnya dia pingin berwirausaha, semua jalan pasti ada gitu kan. Sampai akhirnya ada yang bonus yang teman-teman kalau punya ini bagus banget adalah keterampilan dan peluang gitu loh. Keterampilan itu ya teman-teman tadi lihat lagi, basicnya adalah teman-teman kuliah arsitektur, punya keterampilan bisa apa sih dari mungkin, halo? Ya. Ini, lanjut ya. Jadi kayak keterampilan teman-teman bisa apa, teman-teman jabarin, teman-teman kenali diri teman-teman itu bisanya apa, dan juga teman-teman harus melihat yang namanya peluang. Karena bisnis itu kalau ada peluang itu enak sekali gitu kan, kita tinggal teman-teman bisa olah. Nah, jadi tadi yang saya bilang kan, 2 atau 3 modal penting, itu keterampilan teman-teman, sampai akhirnya sekarang peluang gitu loh. Nah, sampai akhirnya bisa teman-teman cari peluang. Ini yang saya mau cerita sedikit betapa nikmatnya berwirausaha di masa seperti sekarang. Jadi sekarang itu peluang itu udah sangat besar ternyata teman-teman. Teman-teman mau buka apapun, mau buka usaha apapun, mau dari bidang apapun, peluang sekarang sangat besar. Karena kenapa? Sekarang itu sudah zamannya itu kan era digital. Sudah zaman era digital yang dimana kalau lihat di Google. Ngapain Mbak? Sama gue juga nih, kaki gue nih. Halo nih, suara siapa ya? Ada yang bocor. Ada yang bocor nih, tolong. Ya tolong, ya udah oke ya, lanjut ya. Oke, peluang. Karena kenapa peluang? Sekarang tuh zaman era digital, yang di mana 170 jutaan orang masyarakat di Indonesia dari 269 juta, itu semua udah menggunakan ponsel pintar gitu kan, udah menggunakan smartphone, yang di mana 160 jutanya itu sudah menggunakan media sosial gitu loh, sudah melek itulah. Ya walaupun kita nggak tahu background-nya seperti apa ya, background kehidupan mereka, tapi mereka setidaknya sudah menggunakan sosial media 160 juta, yang di mana itu merupakan sebuah peluang bagi teman-teman. Hubungannya sebenarnya sama marketing. Karena kenapa? Teman-teman gini, teman-teman dalam melakukan sebuah usaha, kalau tidak diketahui sama orang-orang, tidak ada peluang di situ, dalam artian peluang adalah kita nggak tahu pasarnya siapa, ya pasti kita juga susah ngejualnya gitu kan. Nah, tapi sekarang ini ada yang namanya sosial media, semua itu kan akan jadi lebih bisa terakselerasi gitu loh. Ada 160 juta orang yang pakai sosmed, dagangan teman-teman, usaha teman-teman juga bukannya tidak mungkin diketahui oleh kurang lebih 160 juta pengguna di Indonesia gitu loh. Itu baru Indonesia, belum luar negeri gitu ya, satu dunia gitu kan. Dengan adanya di era digital zaman sekarang gitu. Nah, saya mau sedikit cerita gitu kan, basicnya kenapa bisa sampai tadi saya bilang bisa dapat omset setahun sampai 500 juta dari casing doang gitu kan. Ini belum yang jam tangan itu, alhamdulillah, kalau sedikit bocorin sedikit, omsetnya itu jam tangan itu ya memang baru umurnya baru seumur jagung lah.
baru Oktober November mulai, kemarin Desember itu tutup buku itu omset Desember adalah baru 20 juta lah. Nah sekarang alhamdulillah Januari udah naik ke 30 juta, tapi tadi balik lagi karena kenapa bisa seperti itu, bisa 500 juta juga tadi, karena tadi kita bisa memanfaatkan era digital zaman sekarang, peluangnya di situ. Sekarang teman-teman semua pakai Instagram, mungkin masih ada yang pakai Facebook, semua basicnya nyari search segala macam dari Google. Teman-teman tahu yang namanya kalau misalkan kita buka Instagram aja deh, pasti ada iklan kan? Pasti ada iklan gitu loh. Nah, iklan itulah yang dijadikan sebuah alat untuk kita para pengusaha gitu, untuk memperkenalkan produk kita kepada seluruh dunia atau Indonesia gitu kan. Nah, sedikit kasih tahu lagi nih, dikit nih. Ada teman-teman, kalau teman-teman nanti belajar ya, mungkin teman-teman harus sedikit ngelirik lah, belajar minimal sedikit-sedikit yang namanya digital marketing gitu kan. Di dunia digital marketing itu kan gimana cara kita memarketingkan, kita memberitahu produk kita dari produk kita sendiri untuk sampai bisa nyampe ke mereka gitu kan. Eja, maaf, aku live dulu ya. Aku ada acara yang lain dulu. Siap, Pak Litopan. Nanti kapan-kapan ketemu ngobrol-ngobrol boleh Pak gitu. Ya, yuk. Ilham juga ya, pamit saya ya. Iya, makasih Pak. Yuk. Oke, lanjut. Jadi teman-teman ada yang namanya Facebook, Instagram Ads ya kan. Jadi yang bisa teman-teman kalau suka buka Instagram itu ada iklan dagangan segala macam. Nah, itu teman-teman jujur aja pendapatan saya kemarin itu semua ujung tombaknya dari situ. Karena saya belajar digital marketing, ya walaupun belum jago karena masih ya karena kita nggak ada basic gitu, belajar dulu arsitek gitu, tapi cuma punya teman, akhirnya kita belajar sama mereka gitu kan. Akhirnya dari situ kita bisa dapetin penghasilan dari digital marketing karena kita ngasih tahu produk kita itu kan unik gitu kan. Kita bikin casing handphone yang unik, kita coba bikin pasar baru, gimana caranya? Ya udah kita kasih itu dari sosmednya karena peluangnya semua orang pakai itu, pakai sosmed. Kalau teman-teman tahu juga di Facebook Ads, Instagram Ads itu ada yang namanya di Facebook Ads sih sebenarnya gitu. Karena dari basicnya semua sekarang dari Facebook kan. Si Mark Zuckerberg ini kan dia kan mengakuisisi Instagram, WhatsApp gitu kan dan beberapa lagi gitu kan. Itu sebenarnya kalau teman-teman kemarin pada protes yang privasi WhatsApp itu mau dibagi ke Facebook segala macam sih, ya memang secara privasi sih memang cukup ini ya mengganggu gitu kan. Tapi sebenarnya dari sisi kita sebagai pedagang itu sebenarnya sangat menguntungkan karena jadi kita bisa menggunakan datanya mereka untuk dijadikan bahan iklan kita gitu kan dengan data-data potensi pasar gitu kan. Di Facebook itu ada namanya adalah Facebook Pixel kalau teman-teman tahu, yang ada yang udah dagang mungkin di sini atau mungkin sudah pernah tahu juga, pernah pakai juga ada namanya Facebook Pixel. Apa sih kegunaan Facebook Pixel ini? Dia ini adalah sebuah coding. Facebook Pixel ini coding yang dimana coding ini kita taruh di website kita. Taruh di website kita di halamannya, di perhalaman dan di pertombol. Gunanya buat apa sih? Gunanya itu buat kayak gini. Misalkan teman-teman punya dagangan apa, punya bisnis apa, atau mungkin misalkan arsitek bikin biro gitu kan, mau ngedagangin biro teman-teman gitu kan. Mungkin lewat lewat sosmed tadi, lewat Instagram. Pas muncul iklannya di Instagram misalkan nih, terus ada orang yang sesuai targetnya gitu kan masuk dan juga dia ngeklik, dia masuk ke iklan, masuk ke website yang tadi udah dipasangin pixel, itu semua datanya si tadi orang yang ngeklik itu semua kecatat sama pixel. Jadi kecatat itu benar-benar misalkan si Ilham nih kan ketua himpunan nih. Oh Ilham nih ngebuka dagangan saya lah misalkan yang casing HP. Oh Ilham ini dengan data-datanya adalah Ilham rumahnya di areanya di mana misalnya kayak gitu kan. Nomor HP-nya berapa, terus kesukaannya apa, terus dia itu mungkin suka ngeliatin Instagramnya siapa, atau mungkin kalau suka ngeliatin Instagram yang kayak sesuai sama bidang kita kan lebih bagus gitu kan. Suka ngeliatin apa, suka nge-komenin siapa, suka nge-DM nge-message siapa, itu semua ke-tracking sama Pixel. Gunanya buat apa? Gunanya itu buat big data kita, yang bisa kita olah. Oh berarti target pasar kita yang ngunjungin orang ini yang tertarik sama dagang kita orang-orang kayak Ilham gitu. Itu yang kita minta nanti ke si Facebooknya. Facebook nih dengan data-data seperti ini kita minta dong cariin orang-orang yang mirip kayak si Ilham biar datang ke website kita. Nah oleh karena itu jadi iklannya munculnya ke orang-orang tepat sasaran. Itu tuh iklan itu bisa si Pixel itu bisa sampai nge-tracking kayak misalkan kalau di website kan ya. Misalkan ada dari buka halaman terus pilih barang.
terus masukin ke wishlist, masukin ke checkout sampai initiate checkout gitu kan, sampai apa beli gitu kan. Itu semua ke data. Jadi di pixelnya itu ke data, oh kalau orang tipe kayak Ilham sampai check out doang nih. Kenapa mungkin sampai check out? Mungkin karena Ilham ini masih kuliah, berpenghasilannya belum lebih, jadi nggak bisa beli produk lu. Karena produk lu tergolong mahal, misalkan kayak gitu. Jadi oke, targetnya mungkin kalau untuk target lu untuk biar orang beli, mungkin bukan ke orang kayak Ilham. Nah itu sampai bisa dianalisa seperti itu sama si barang ini, si pixel ini. Itulah makanya kenapa pentingnya digital marketing. Nah, maksud saya adalah sebegitu perannya pentingnya digital marketing, teman-teman sekarang kalau mau bikin misalkan biro arsitek segala macam, sudah mesti deh melek deh sama yang namanya kayak gini, karena itu membuka peluang teman-teman semua untuk bisa ngeraih klien ya. Karena kan basicnya kan sebenarnya kalau kita arsitek ya kan banyak juga dari mulut ke mulut gitu kan, direkomendasikan si dia bagus nih, pakai deh dia gitu kan, murah lagi, bagus segala macam gitu. Nah tapi ya itu kan peluangnya berapa sih dibandingkan dengan 1 juta satu penduduk Indonesia itu kan yang 269 juta itu kan, yang dimana ya pasti banyak orang kayanya juga ibaratnya kayak gitu kan, dari 269 juta yang bisa lu coba tawarkan gitu loh dengan desain lu dan jasa lu gitu. Itulah pentingnya digital marketing di era sekarang gitu ya. Begitu. Nah, jadi berikutnya adalah pertanyaan berikutnya yang paling penting yang kadang suka ditanyain, bisnis apa berarti sekarang Mas kira-kira yang bagus untuk dilaksanakan sekarang ini gitu loh. Itu kan pasti kan pada nanya. Nah, kalau dari saya sih bilang sih sebenarnya adalah bisnis yang dijalankan adalah bisnis yang terbaik. Mau teman-teman punya planning apapun, saya udah planning nih mau bisnis, gue pingin bikin biro segala macem, atau gue pingin bikin usaha dagang kue nih, gue pingin bikin catering, gue pingin bikin apa segala macam. Cuman kalau nggak dijalankan itu bukan bisnis yang bagus namanya. Gitu. Lebih mending tukang bakso mungkin yang dia dah jualan bakso dan dia jalan bisa menghasilkan sesuatu dari situ, itu lebih bagus, bisnis yang bagus dibandingkan kita hanya modal ide yang bagus tapi tidak dijalankan sama sekali. Begitu. Jadi ya nggak tahu mungkin sih yang saya sharing ini mungkin saya nggak tahu mungkin di luar dari harapan teman-teman yang mungkin teman-teman mungkin kira asik nih bakal dikasih tahu teori-teorinya gimana sih kalau mau ini cara ini gimana segala macam. Ya mohon maaf saya tidak bisa mungkin memberikannya seperti itu karena saya bukan ahlinya gitu. Tapi cuman saya bisa ngasih sharing aja gini. Ini yang saya sharing ini adalah semua hal yang pernah saya jalankan dan sekarang masih berjalan dengan hasil yang tadi seperti tadi gitu. Dan saya yakin teman-teman semua dengan background-nya sekarang dan di zaman sekarang anak muda sekarang kan sudah makin kreatif gitu kan, sudah makin ulet juga, bisa lah bikin sesuatu hal yang bermanfaat, syukur-syukur bisa dijadikan sesuatu yang berpeluang bisnis gitu. Jadi jangan takut untuk membuat suatu hal. Terlebih lagi teman-teman ini basicnya adalah mahasiswa arsitek, itu kreatif banget, sumpah. Kreatif banget, idenya banyak banget. Gue jujur ya, saya jujur aja setelah saya bikin hal-hal kayak tadi tuh, casing HP, jam, wireless charger, segala macam, itu banyak banget teman-teman saya yang lintas jurusan itu ngubungin untuk apa? Ayo bikin bisnis yuk, gila lu ada ide apa? Ayo coba dong kasih tahu ide segala macam, ayo kita bangun bisnis segala macam gitu kan. Itu sampai segitunya karena basicnya kan kita dituntut untuk kreatif sebagai arsitek gitu kan. Dengan resource yang ada kita bisa memanfaatkan teknologi, kita pasti paham. Secara kita juga arsitek juga kita kan pasti merhatiin yang namanya branding ya kan. Yang namanya brand sama branding beda loh teman-teman. Brand itu kan merek gitu kan. Kayak teman-teman KFC itu brand, itu punyanya masyarakat, punya orang-orang. Kita punya KFC gitu kan. Tapi branding KFC itu yang dipunyain oleh si KFC-nya sendiri. Yaitu apa? Brandingnya. Brandingnya adalah jagonya ayam. Nah itu branding. Itu yang ditanamkan ke masyarakat. Ya. Jadi kalau kita mau beli ayam yang paling enak aja KFC. Karena brandingnya sampai. Kita kan arsitek kan dituntut untuk jago nge-branding. Branding kita adalah kayak ya banyak kan arsitek-arsitek yang brandingnya adalah arsitek sosial gitu kan. Arsitek yang tropis segala macam, ya itu branding, bagian dari branding gitu kan. Jadi kita tahu kalau saat kita mencari arsitek yang seperti ini ke dia gitu kan. Dan juga kita melek teknologi juga gitu kan. Ya kayak tadi laser cutting segala macam itu mesin uang bro sebenarnya teman-teman. Kayak laser cutting kita bikin market gitu itu bisa dibikin buat apa aja gitu. Nah, nanti teman-teman belajar lagi kalau misalkan udah di dunia pasar sarjana main interior segala macam, ada namanya mesin CNC router, bisa buat bikin apa, bisa bikin produk apa.
itu semua bisa dijadikan peluang asalkan kita mau benar-benar lihat gitu ya, lihat peluangnya di mana. Ya, itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan. Selebihnya sih saya lebih suka sih diskusi lah, tanya jawab, maksudnya apa yang bisa kita sharing masing-masing. Kalau ada yang mau sharing mungkin punya bisnis apa juga, mungkin saya bisa berguru juga sama teman-teman, karena ya saya sebagai pedagang kita saling sharing sebagai pengusaha gitu kan, saling sharing gitu kan enak ya kalau udah jadi teman-teman jadi pengusaha gitu kan, pengusaha apa kita ada kumpulannya pasti gitu kan, ada perkumpulannya untuk ngomongin bisnis lu gimana, omset lu berapa, naikin dong omset lu, gimana bantuin dong gitu. Nah itu loh, itu circle-nya pun juga akan berbeda gitu kan, gitu ya, kurang lebih begitu aja lah. Boleh tanya jawab silahkan, saya kembalikan mungkin ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza atas materi yang disampaikan. Mungkin ini ada sesi tanya jawab ya. Boleh, tunggu. Ya. Bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin silakan tulis di kolom chat dengan menuliskan nama, instansi, dan pertanyaannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan Mas dari siapa? Dari Amru. Dari Amru UMS. Pertanyaannya adalah, dulu Mas Reza pas memulai usaha bareng teman atau orang lain terus bagi job desk atau biaya untung rugi gitu, ada rasa nggak enakan atau gimana kah? Itu caranya sehingga gimana ya? Oke, ini langsung jawab aja ya? Atau dikumpulin? Oke. Oh iya, sebelumnya itu jadi nggak himpunan mau ngasih ini bonus-bonus itu tadi? Gimana sebenarnya Mas? Halo. Oke, jelas nggak suara gue? Jelas Mas. Ya. Oke. Tadi jadi nggak himpunan yang mau ngasih door prize yang itu? Boleh Mas, kalau Mas bersedia. Oke, yaudah deh, gue aja yang nyampein. Oke, gini sebelum lanjut lagi pertanyaannya ya. Ini saya bukannya promosi sih, bukan, tapi cuman sebagai bentuk apa yang bisa saya kasih ke teman-teman lah. Saya mau ngasih door prize lah ceritanya, hadiah lah. Sekarang ini gimana nih? Gue share screen dulu bentar ya. Share screen. Nah, mau ngasih ini door prize. Ini udah masuk kan ini gue? Udah ya? Sudah Mas. Oke. Apa namanya, ngasih sedikit reward buat teman-teman yang nanya, nanti yang pertanyaannya paling unik gitu kan, tapi ya kalau susah-susah juga sebenarnya saya juga nggak terlalu bisa jawab pasti gitu kan. Yang 2 orang yang ini, yang pertanyaannya unik gitu mungkin, mau dikasih lah, boleh lah dikasih, nyicip-nyicip lah produk bisnis gua lah. 1 casing handphone nih, namanya kamandaru.id nih, boleh deh di Instagramnya gitu kan. Nah, lucu-lucu kan, boleh. Nanti siapa yang pertanyaan paling unik nanti dikasih door prize, bisa dikasih ini, ntar tinggal kasih tahu handphonenya apa gitu kan. Yang kedua nih, ngasih boleh deh, ngasih jam tangan bisnis. Yang satunya nih jam tangan, ini jam tangannya ini teman-teman bisa racik sendiri lah, mau warnanya kayak gimana gitu kan, mau warnanya kayak gimana, mau basic warnanya apa, mau paduan warnanya gimana, gitu. Lucu kan? Jadi 2 orang aja gitu kan, 1 casing, 1 jam tangan yang pertanyaan paling unik gitu kan. Oke, itu aja lah. Ya langsung ya jawab dari tadi pertanyaannya adalah bagaimana tadi itu ya, bagi job desk ya. Iya, jadi gini, bro siapa, Amru ya, Bro Amru ya, dari UMS. Dulu mulai usaha itu gini, yang ini aja ya, saya kasih gambaran yang Kamandaru. Karena kalau yang jam tangan tadi, yang Gentanala, saya bikin sendiri, itu nggak sama teman, jadi bikin sendiri dengan baru di situ baru ada karyawan gitu. Nah, kalau Kamandaru ini sekarang kondisinya adalah
awal dibentuk itu berdua, pertama yang sekarang sih bertiga, dengan di bawahnya ada 5 karyawan lah untuk ngurus dari sosmed sampai tukang segala macam. Nah, dari kita owner ini pas bikin gimana sih cara pembagiannya? Yaitu balik lagi ke teman-teman, mau sama partnerannya, misal ketemu partner nih. Nah, saran saya juga ini ya, cari partner yang bisa saling melengkapi sih, itu sih penting banget. Melengkapi dalam artian gimana? Misalkan gini, kita basic-nya ada arsitek gitu kan, arsitek punya skill-nya begini. Kita mau bikin sebuah usaha, berarti kan hubungannya sebuah bisnis itu kan ada namanya uang, ada namanya legalitas, ada yang namanya apa segala macam. Kalau bisa teman-teman cari partner itu yang benar-benar bisa nge-backup di situ juga gitu. Biar nggak double-double gitu kan. Ya misalkan teman-teman udah bisa skill-nya ini, ya satu lagi juga sama, ya nanti jatuhnya kan sebenarnya ya nggak masalah juga, tapi jatuhnya kan ya sisi yang belum tercover tadi yang kayak masalah keuangan, masalah legal atau apapun itu segala macam kan jadi nggak ke-cover gitu, karena dulu sama-sama nggak ngerti. Bisa sih teman-teman mungkin nge-hire gitu kan, nge-hire orang gitu kan, kayak ya udah lo kerja deh sama gua gitu kan, gua gaji misalkan sebulan berapa 3 juta gitu kan untuk ngurusin misalkan keuangan, jadi akuntan gua atau apa gitu kan. Nah, tapi cuman kan kalau teman-teman mulai di awal kan mungkin agak sulit gitu ya. Pasti kan teman-teman ngejalanin pasti sendiri-sendiri sendiri gitu kan, belum ada tim yang oke. Nah, carilah teman yang kalau bisa cari teman yang punya skill di bidang lain. Dari awal sudah fair-fairan, biar jadi kalau udah bisnis itu udah nggak ada lagi pertemanan. Jadi semua itu namanya teman tuh bisa jadi musuh, musuh itu bisa jadi teman karena urusannya masalah uang. Kalau sudah ini teman-teman fair di awal, oke, mau bikin usaha seperti ini butuh modal sekian. Kalau sudah butuh modal sekian, ya udah mau masukin uang berapa kita modal di awal, ibaratnya kayak gitu. Oke, sorry gue nggak sanggup nih sekian gitu kan, gue cuman dari persentase dari modal harusnya berapa, gue bisa misalkan cuman 40-30%, ya oke, 40-30%. Berarti dia masukin 30% dari misalkan total modal, nanti saat pembagian, ya udah pembagiannya adalah dia dapat 30%. Kayak gitu. Jadi fair di awal gitu loh. Jadi ya semakin banyak teman-teman naruh uang ya mungkin ya itu kan kepemilikan, itu kan namanya ownership ya, maksudnya ownership di situ kan ditentukan dari, kalau usaha kan ditentukan dari berapa persen teman-teman memiliki persen saham di situ kan, bahasanya seperti itulah ya. Teman-teman misalkan masukin dana 30%, ya teman-teman memiliki 30% di situ, jadi hasil keuntungan segala macam teman-teman berhak mendapatkan 30%. Disitulah harus teman-teman fair-nya di situ, bikinlah perjanjian kalau teman-teman misalkan takut kenapa-napa, ya udah bicara masalah legal lah gitu. Kita bikinlah sebuah surat bersama, surat perundingan, pakai materai, si ini sekian dengan job desa kayak gini. Jadi saat di akhir pembagian nggak ada lagi yang namanya berantem karena itu rentan banget yang namanya uang. Gitu kan. Apa? Tadi mana tuh? Ya gitu ya, kurang lebih ya. Jadi fair di awal itu lebih baik dibandingkan nanti kita ya udahlah gampang lah namanya teman, tenang aja bagi-bagian, itu jangan itu nggak bagus, karena kita belajar berbisnis berarti belajar secara profesional juga gitu kan. Bisnis itu berjalannya harus seperti apa, lakukanlah semua itu dengan benar, belajar. Oke, gitu. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mas dari Sultan Universitas Trisakti. Bagaimana produk Mas bisa menjawab keinginan pasar saat ini, dan bagaimana cara pelanggan bisa membeli produk Mas saat keadaan pandemi? Oke, jadi gini, jadi gini, kalau di dunia entrepreneur itu, di bisnis ya, namanya pasar, itu ada golongan-golongannya teman-teman, ada golongan-golongannya. Jadi golongannya adalah gini, ada namanya red ocean, ada namanya blue ocean kalau teman-teman pernah dengar. Red ocean itu artinya adalah lautan yang berdarah-darah, yang dimana teman-teman masuk ke kolam situ, bisnis yang di situ di kolam red ocean itu berdarah-darah karena teman-teman saingan harga. Jadi teman-teman saingan harga tuh, misalkan contoh, misalnya bisnis hijab gitu kan, bisnis fashion apa, baju, kemeja segala macam, yang udah red ocean banget lah, itu kan saingannya harga paling murah yang banyak orang lirik gitu kan. Jadi ya secara keuangan kan akhirnya berdampak gitu kan ya, teman-teman pengennya margin segede mungkin, penghasilan segede mungkin, tapi ternyata ya karena persaingan harga itulah gitu. Jadi gimana caranya dari red ocean untuk menuju blue ocean? Yaitu teman-teman harus tahu yang namanya adalah inovasi.
gitu loh. Jadi ya kita di arsitektur kan kita diajarkan gimana cara untuk membuat sebuah inovasi dalam berdesain. Nah itu pun basic itulah yang kita pakai dalam nanti berusaha di bidang apapun itu gitu ya. Coba bikinlah inovasi apalah dalam bentuk misalkan kayak casing, contoh misalnya kayak saya sendiri kan casing handphone. Casing handphone udah banyak gitu kan, udah banyak yang di Roxy pun udah bejibun itu kan, banyak banget casing handphone yang gambarnya misalkan teman-teman suka sama apa klub bola atau Korea atau apa kan semua ada gambarnya gitu kan. Nah, tapi di sini kita coba bikin itu udah red ocean itu namanya kan. Nah, gimana cara kita biar ke blue ocean-nya? Oh, kita bikin inovasi baru di situ. Belum pernah ada tuh yang namanya casing handphone di mana cuman dia doang yang punya. Satu dibikin hanya untuk dia dan tidak akan mungkin pernah terulang lagi untuk orang lain. Karena kenapa? Dibuatnya handmade satu-satu dan itu eksklusif. Itulah yang kita branding di casing ini ya, di casing handphone saya ini kan. Sekali dibuat tidak akan pernah terulang lagi desain yang sama. Jadi orang dapat yang itu udah nggak bakal ada yang sama dan unik. Unik karena nilai seninya tinggi banget. Dari material aja kita pakai kayunya adalah kayu burl jati. Burl itu kalau teman-teman nanti belajar kayu kan ya. Burl itu kan bagian yang nggak dipakai sama kalau kita main furnitur ya, karena bentuknya kayak bongkahan gitu lah. Dia penyakit tumornya pohon. Nah itu yang kita manfaatin tuh. Tapi nilai seninya tinggi gitu. Jadi kita bisa jualnya tinggi. Terus kita padukan sama resin. Resin yang biasa orang mungkin buat bikin gantungan kunci, buat bikin kita bikin buat casing handphone. Nah, terus juga dalam nanti kita menyasar target pasar, nah ini nanti dipelajarin, setelah dipelajarin ternyata ada tiga model pasar gitu yang akan kita targetkan. Yang pertama apa sih? Namanya adalah cold market. Cold market itu orang-orang yang belum tahu keberadaan teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kayak saya aja deh contohnya, saya jual casing handphone di awal nih misalkan, kan masih cold market, orang-orang belum tahu nih casing handphone kayak apa, bakal ada kayak namanya Kamandaru ya, Kamandaru itu barang apa gitu. Nah itu namanya cold market. Jadi kita kasih tahu target iklannya pun juga berbeda dengan orang-orang yang sudah paham dengan bidang kayak gini gitu ya. Berarti orang-orang awam nih kita kasih iklannya adalah iklan-iklan yang tujuannya brand awareness. Kita kasih tahu ini namanya adalah mereknya adalah Kamandaru, di mana Kamandaru ini adalah membuat sebuah brand premium casing handphone yang di mana eksklusif. Teman-teman cuman bakal punya satu doang, nggak akan sama gitu-gitu lah. Itu namanya brand awareness. Orang jadi biar tahu keberadaan teman-teman di sekitarnya. Itu membentuk pasar. Terus ada lagi yang namanya warm market. Warm market itu market yang hangat. Itu jadi orang udah tahu keberadaan teman-teman. Udah lihat-lihat, mungkin udah tahu harganya, tapi cuman belum tentu beli. Karena mungkin pertama karena harganya, atau mungkin belum sesuai kebutuhannya, atau mungkin ya mungkin sekedar tertarik aja gitu kan sama ini keren nih tapi belum tentu gue beli gitu kan. Nah, jadi iklannya pun juga berbeda ke dia gitu. Iklannya lebih ke arah kayak misalkan kita ngasih tahu nih produk kita ini basicnya adalah produk begini-gini dengan keunggulan gini-gini, spesifikasi gini bisa dipakai buat gini. Itu biasanya target ikan untuk yang warm market. Nah, yang terakhir yang paling ini adalah hot market. Hot market ini udah pasti tujuannya adalah iklan. Kita kalau ngiklan ke mereka adalah tujuannya ada konversi, jadi pembelian. Jadi orang-orang yang udah tertarik banget, aduh gue udah sikis banget nih, pengen beli nih, ini keren banget, gue harus punya gitu kan. Tapi kadang ada faktor-faktor yang kayak misalkan, tapi tunggu deh akhir bulan deh, atau tunggu deh pas udah gajian gitu kan. Nah di situ juga beda juga cara treatmentnya. Treatment pasar seperti itu adalah berarti kita harus ngasih misalkan kayak promo atau apa. Oke, beli satu gratis satu untuk hari ini aja, atau potongan harga 100.000 untuk hari ini aja, besok udah nggak ada. Nah itu namanya urgensi kan. Jadi kita bikin urgensi di hot market ini biar beli secepat mungkin gitu. Jadi apa namanya untuk menentukan pasar pun juga gitu analisanya gitu loh. Jadi bikin konten, bikin iklan itu masing-masing beda caranya. Itu belajarnya gitu. Boleh lanjut. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Ya. Dari Vinsa Mopit, instansi eklektik. Pertanyaannya, pemilihan jenis bisnis yang akan dijalankan baiknya sesuai dengan keahlian atau sesuai dengan keinginan pasar atau market needs, plus minus keduanya. Itu Mas. Ya. Ini jadi Vinsa Mopit ini teman seangkatan dan ke depan saya nih sama si Vinsa nih lagi mau bikin bisnis bagus lagi. Ini seangkatan loh, ini bakal keren bisnis habis ini. Ya, jadi bahas sedikit yang ditanya nama Mas Vinsa.
Kalau menurut saya nentuinnya itu sebenarnya, sorry, biar bisa sambil baca tadi. Vinsa ya, oke. Pemilihan jenis bisnis yang akan dijalankan baiknya sesuai dengan keahlian atau sesuai dengan keinginan pasar, ya kan? Plus minus keduanya. Jadi kalau menurut saya sih gini, ini berdasarkan dari pengalaman lagi, balik lagi. Keahlian, kalau dari keahlian, seperti gini, poin plus kan kalau kita punya keahlian gitu kan. Kita ahli di dalam bidang misalkan arsitektur. Ya kita kalau udah bikin bisnis arsitek kan nggak perlu, ibaratnya nggak perlu belajar lagi dari kulitnya gitu kan. Karena kita udah punya keahlian, tinggal gimana cara belajar manajerial. Itu kan yang paling penting sebenarnya. Jadi bisnis itu kan akhirnya poin pentingnya lagi adalah belajar manajerial, nge-manage duit, nge-manage skill, nge-manage perusahaan, nge-manage keuangan segala macam, nge-manage karyawan gitu kan. Nah, jadi keahlian itu kan poin plus. Berarti saat ada keahlian, berarti ya satu poin itu udah hilang tuh. Jadi yang tadi tuh yang poin-poin harus dilengkapin. Keahlian udah hilang, jadi ya teman-teman tinggal jalanin manajer yang lain, belajar manajer yang lain kalau ada keahlian. Tapi apabila misalkan teman-teman nggak punya keahlian, teman-teman ngeliat peluangnya adalah basicnya adalah pasar, ya nggak masalah juga. Tapi ya bedanya ada lagi nih. Ini gue bicara masalah keahlian dan hobi ya, dan yang kita suka gitu kan. Kan kadang kita kan suka ahli dalam bidang hobi kan enak banget ya. Hobinya misalkan main game, main Dota, ahli di Dota kan enak banget gitu ya. Apalagi ngasilin duit gitu ya misalkan. Ya misalkan nih kayak gue ahli di bidang kayak gini lah, perkayuan gitu-gitu kan, bikin barang-barang personal staff gitu-gitu, ngotak-ngatik. Kalau ada keahlian dan kita punya niat, punya modal, punya waktu lagi gitu kan, itu bisa bikin pasar justru malah. Bisa bikin pasar, dan yang kedua adalah kita nggak capek untuk capek hati. Dan misalkan kita awalnya rugi, kita awalnya berdarah-darah dulu. Kayak dulu nih contoh, gue itu bikin Kamandaro itu modal tuh 70 juta buat jadi satu casing doang tuh 70 juta dulu. Tapi karena basicnya adalah kita ahli, kita ngerti cara bikinnya, dan kita hobi, itu gue dulu bikin nge-R&D itu sama teman itu sampai begadang sampai jam 3 malam, itu nggak ada lagi tuh keluhan kayak misalkan lu kerja. Aduh, jam segini gue masih lembur, jam 3 pagi gue masih lembur ngerjain kerjaan dari bos, gini. Itu udah nggak ada. Karena kita basicnya adalah hobi dan ahli gitu. Jadi ngerjain sesuatunya tuh jadi basicnya adalah ya udah, apalagi kalau hobinya adalah nyari duit gitu kan. Hobinya nyari duit ya mau kayak gimana bakal dijabanin gitu loh. Nah, jadi plus minusnya sih kayak gitu. Kalau misalkan lebih bagus sih ya kalau punya keahlian dan bisa membuat pasar, tadi lah, bikinlah pasar blue ocean yang tadi. Kayak contoh ini kita jual di harga berapa? 200.000, 300.000, 400.000 bisa. Tapi kalau kita udah ngikutin keinginan pasar, itu kan sudah ada berarti dibentuk pasarnya itu adalah pasar sekian dengan margin dengan harga jual pasti sekian. Mau nggak mau kan kita akhirnya milih ya udah berarti setnya harganya berapa ya, nggak bisa semena-mena gitu. Gitu kalau semena-mena ya akhirnya lu ya nanti berdarah-darah gitu. Gitu sih paling. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Januar dari instansi UMI. Pertanyaannya adalah ketika pertama kali bisnis, jadi misal dalam hal ini produk siapa dan bagaimana pertama kali mencari pasar kita, yang notabene benar-benar mulai bisnis dari nol. Masih Kak, oke siap. Oke, jadi ketika pertama kali ini ya teman-teman bikin bisnis, dalam hal ini misalkan produk ya, bukan jasa gitu kan, apalagi produk gitu kan. Bagaimana pertama kali kita mencari pasar yang notabene benar-benar mulai dari nol. Ya, tadi pertama benar-benar mulai Bro Januar, mulai dari why, start with why.
why kenapa lu pengen berbisnis gitu kan. Berbisnis kan kalau emang tujuannya memang untuk misalkan berbisnis ini untuk gini, gue kasih tahu sedikit, gue baca buku This is Marketing punyanya si astagfirullahaladzim lupa gue. Ya pokoknya cari This is Marketing itu bagus kok. Jadi This is Marketing itu dia itu ngejelasin gimana intinya gini. Di dunia ini semua tuh sebenarnya kan orang sekarang udah banyak bilangnya dunia semua tentang politik gitu kan. Semua tentang politik. Lu lahir ke bumi ini juga dari bayi lu nangis minta nyusu sama orang tua gitu kan. Itu juga namanya berpolitik gitu kan. Nah, itu kan rata-rata orang bilang gitu kan. Tapi kalau menurut si doi ini, This is Marketing, di buku ini dia bilang ya semua ini tentang marketing. Gimana caranya lu itu bisa membuat sebuah perubahan, minimal perilaku perubahan di sekitar lu. Lu tidak akan berhasil melakukan sebuah bisnis, tidak akan berhasil melakukan sebuah kegiatan yang lu lakukan kalau lu tidak menghasilkan sebuah dampak minimal buat sekitar lu. Kata dia kayak gitu. Contohnya gimana? Maksudnya gini, kalau di sekitar lu ini aja misalkan kesulitan dalam menulis. Aduh, misalkan kita di studio arsitek gitu kan. Aduh, mau nulis saya susah banget nih, mau nyari rotringnya susah nih, mau nyari penggaris segala macam susah nih. Nah, kalau dengan keberadaan lu di situ tidak melihat di situ bisa ngebawa perubahan, berarti lu tidak melakukan suatu kegiatan. Jadi contohnya maksudnya gimana? Ya lu berarti harus lihat peluang di situ kan. Berarti orang-orang nggak punya pulpen. Lagi susah kehidupannya di dalam berarsitek gitu kan karena nggak punya pulpen misalkan. Ya lu buatlah sebuah perubahan dengan cara lu berjualan di situ. Gitu. Jadi cara lihatnya si digital marketing kayak gitu. Lu ngelihat sekeliling lu atau mungkin contoh vaksin gitu kan, vaksin kan bagian dari bisnis juga kan. Lu lihat sekelilingnya ternyata sakit, butuh dihadapkan dengan ketakutan atau COVID gitu kan, dan dia akhirnya muncullah sebuah barang yang nama vaksin yang tujuannya adalah untuk gini gitu kan ya. Akhirnya berdampak untuk sekelilingnya, bisa berdampak untuk ekonomi segala macam. Itulah yang dinamakan berbisnis gitu kan, yang bagus gitu kan. Jadi kalau lu dari nol, coba why-nya dulu, kenapa lu lihat dulu sekeliling lu. Marketnya kayak gimana, adanya gimana, atau mungkin ada suatu hal yang mungkin bisa lu inovasikan, dijadikan suatu hal yang baru bisa lu bikin, yang belum ada. Nah, saat sudah kayak gitu, step-nya, lu kuatin branding. Tadi ada branding. Itu penting, jangan sampai misalkan teman-teman udah, oke deh, bikin kue kali ya, karena mungkin semua orang lagi masa pandemi gini butuh nyemil tapi malas keluar, misalkan kayak gitu kan. Bikin kue tapi brandingnya seadanya, cuman bla 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 kitchen, bla 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 segala macam, tanpa ada branding yang mendukung di belakangnya. Kan akhirnya jadi kayak sekedar kayak, oh orang ini jualan kue, oke sama lah kayak itu nggak masalah gitu kan, beli aja di yang lain juga masih oke, atau beli di dia gitu. Nah, beda kalau misalkan teman-teman saat memulai sudah ketemu mereknya, teman-teman bikin brandingnya. Misalkan brandingnya adalah kue yang dimasak begini, tidak pakai telur dan tidak menghasilkan bla bla segala macam, atau jagonya kue yang gini. Itu akan lebih diingat gitu. Itu yang penting. Jadi biar bisa membentuk pasar kayak gitu. Contoh kalau misalkan kayak jam tangan yang saya bikin, brandingnya kan adalah kan udah banyak jam tangan kan. Apalagi jam tangan yang handmade juga udah ada gitu kan, kayak Matoa gitu-gitu segala macam udah banyak gitu. Tapi branding yang saya bikin adalah jam tangan personal dengan warna personalmu, suka-suka silahkan racik. Jadi orang-orang tahu, oh kalau mau bikin jam tangan yang bisa kita banget, personal banget, carilah si Gentanala yang jam gua itu. Gitu. Itu bagian dari branding. Jadi nggak sekedar cuma kita ngeliat market gitu kan, biar kita bisa stand out di market, brandingnya harus kuat, yang ditanamin kayak gitu. Setelah sudah brandingnya kuat, barulah kita analisa pasarnya. Tadi ada 3 kan, dari cold market, warm market, sama hot market. Mulailah dulu dari cold market teman-teman. Bikin dulu brand awareness, saya kasih tahu, ini kita produk gini, bakal kayak gini segala macam. Intinya brand kayak gini. Baru ke warm marketnya gini sampai ke hot marketnya. Oke, kalau beli gini di hari ini juga teman-teman bisa dapat gratis sekian gini. Gitu caranya, stepnya dari pengalaman saya loh ya. Begitu kurang lebih. Gitu. Sip. Baik, terima kasih Mas J atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ketua Himpunan nih Mas. Bagaimana dan berapa lama Mas ketika dalam bisnis untuk menemukan sebuah turning point kita? Kok suaraku berbayang sih? Halo tes.
Halo, ya Mas. Ya udah. Oke. Dengar. Jadi bagaimana dan berapa lama Mas ketika bisnis untuk halo tes? Bocor ya? Enggak Mas, ada Suara gue suaranya ke-double. Mas. Tes. Oke, udah? Oke, udah lanjut. Oke. Jadi bagaimana dan berapa lama Mas ketika masih ya? Gue nggak konsen. Oke, cepatnya kali ya. Bagaimana dan berapa lama Mas ketika dalam berbisnis untuk menemukan sebuah turning point kita? Ya, kalau misalkan sebenarnya gini. Kalau ditanya berapa lama sih namanya kita berusaha, nama kita membuat sebuah bisnis, berwirausaha segala macam, kita kan harus tahu yang namanya peluang. Kita harus pintar membaca peluang juga gitu kan. Tadi selain 3 modal tadi kan yang kata niat, waktu, modal, ya kan perlu ada namanya pendukungnya adalah keterampilan dan juga peluang gitu kan. Nah, peluang menurut saya nih, peluang itu yang bisa menentukan seberapa lama gitu kan, seberapa lama kita untuk menentukan turning point kita nih sampai mana, sampai kapan kita harus gini, ini segala macam. Itu semua ada lihat di situ, analisa dari situ. Jadi kenapa sebenarnya teman-teman beruntung banget kalau misalkan punya teman yang basicnya juga bisnis gitu kan, yang dia ngerti gimana caranya membuat sebuah canvassing bisnis gitu kan, dari mulai penentuan modal ini bisnis ini modalnya gimana, brandingnya seperti apa, terus kira-kira hitungan return of investment itu kayak gimana, seberapa lama, segala macam. Nah, itu enak sih sebenarnya kalau teman-teman. Tapi cuman kalau ya emang kalau kita nggak punya kemampuan seperti itu, balik lagi ke peluang gitu kan. Kita harus pintar lihat peluang. Zaman sekarang misalkan kayak pandemi, peluangnya ada di mana, segala macam. Terus ya begitu-gitulah intinya. Harus bisa baca peluang situasi yang bisa ya gitu buat bisnis kita juga jadi lebih berkembang gitu kan. Nah, terus juga maksudnya gini juga. Kalau teman-teman juga memulai bisnis dan misalkan sudah punya hasil, cobalah mulai kembangkan bisnisnya gitu loh. Bisnisnya itu dikembangkan, jangan cuman misalkan kita bisnis misalkan bisnis arsitek gitu kan, bisnis biro, bikin biro konsultan segala macam. Bikin biro konsultan segala macam, apakah memang seterusnya kita akan tetap di situ atau akan mengembangkan bisnis? Nah, kita sebagai owner gitu kan ya sebaiknya kan kita kan tidak berkecimpung di dunia yang terlalu teknis gitu kan. Kalau kita owner kan tugas kita adalah mengembangkan bisnis. Ya makanya dari itu kita bikinlah tim gitu kan. Oke, ini ada tim arsiteknya segala macam, tujuannya buat gini segala. Jadi nggak lu lagi yang ketemu klien atau nggak lu lagi yang dicari sama klien gitu kan. Sementara kita tugasnya sebagai owner mengembangkan bisnis. Kita besok penghasilannya harus naikin berapa, harus bikin produk apa lagi kah untuk pengembangan segala macam sehingga bisnisnya berkembang gitu. Karena menurut saya sih ya, misalkan ini bidangnya arsitek ya, seorang arsitek yang sukses dan kaya lah yang saya bilang gitu, itu arsitek yang melakukan bisnis gitu loh. Makanya gue sendiri sering bilang cobalah mulai kurangin mindset itu sebagai seorang freelancer. Ya memang nggak kerja sama orang, bagus gitu kan, tidak ada bos, tidak ada atasan, kita bisa set mau pemasukan berapa, tapi dengan mindsetnya adalah freelancer itu ya kita nggak punya tanggungan lebih dari sekedar itu gitu loh. Kalau teman-teman coba misalkan lulus nih, ya udahlah gue nggak kerja sama orang, tapi gue ini ngerjain proyekan-proyekan. Kan teman-teman cuma hidup buat diri teman-teman sendiri, dan juga teman-teman tidak memusingkan hal-hal lain kan, jadi perkembangannya juga kurang, bisnisnya juga itu aja akhirnya gitu loh. Kecuali kalau teman-teman misalkan bikin misalkan oke lah gue payungin hukum, sudah dipayungin hukum misalkan, dibikinlah sebuah perusahaan, ada karyawan-karyawan gitu kan, jadi teman-teman selain ngasilin income buat teman-teman juga, tapi juga mikirin juga harus besok ngegaji berapa, sehingga berarti nggak boleh turun nih pendapatan, berarti harus nyari itu terus nih gimana cara dapat klien yang lebih segala macam. Sampai akhirnya berjalan dengan semestinya gitu kan. Akhirnya kan jadi di situ belajar, seorang entrepreneur kan belajar di situ. Dibandingkan dengan kita freelancer ya udah lu dapat duit untuk hari itu, untuk sebulan ke depan udah kelar. Begitu. Nggak tahu nyambung apa enggak sih sama pertanyaan Ilham, tapi kurang lebih sih nyambungnya ke situ juga. Itu.
Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin jadi pertanyaan terakhir Mas dari instansi swasta. Pertanyaannya adalah, Mas Reza, bisnis Mas kan bahan bakunya utamanya dari kayu, yang mana sebenarnya sangat dekat dengan bahan bangunan. Apakah ada proyeksi ke depan buat coba main ke bidang arsitektur lagi, seperti interior desain misalnya? Siapa tahu aja alma mater Mas mau kerjasama buat renovasi gedung. Nih. Itu Mas pertanyaannya. Oh, ini yang nanya ini Esther ini angkatan saya juga nih. Angkatan saya 2012 arsitektur juga. Sekarang lagi kerja ini sama Pak SBY nih, jadi arsiteknya Pak SBY, mantep memang. Nah, ya kalau pertanyaan Mas Esther sih sebenarnya ya kan bersinggungannya sama ini ya, material-material bidang arsitek juga, kayu segala macam, material-material apa, cat segala macam. Kedepannya memang yang namanya kita berbisnis, kita pingin mencoba buka peluang-peluang yang lain sih. Jadi kalau dari saya pribadi ya, jadi bukan nggak mungkin dan malah sebenarnya sekarang sedang proses gitu kan, saya sedang membuat suatu ya balik lagi lah dengan sentuhannya dengan ranah arsitek, tapi lagi proses nih, ada lah di partner yang berpartner kita bareng bikin kayak gituan, balik lagi ke arsitek, namun dengan cita rasa yang sedikit mungkin rada berbeda gitu. Kita coba masukin inovasi-inovasi baru karena basicnya saya ini kan udah ibaratnya kemarin mengembara lah, selama ini mengembara ke dunia yang selain arsitek gitu kan. Gimana cara dagangnya, gimana cara dagang produk, gimana ngiklannya segala macam. Sementara yang arsiteknya barangnya jasa nih kan. Nah, saya pengen nyoba nanti ini pas nanti terrealisasi insya Allah kalau misalkan jalan gitu ya. Membawa gimana cita rasa sebuah biro arsitek, entah nanti desain and blade atau gimana, tapi cita rasanya adalah bukan yang nggak terlalu jualan jasa banget, tapi jualan produk gitu. Nah, itu yang nanti bakal kita coba lagi dipikirkan nih. Jadi intinya sih kalau kata Jack Ma nih yang sekarang katanya lagi masalah nih, hilang gitu kan. Kalau kata Jack Ma tuh dari umur, nggak tahu nih, lupa deh benar apa enggak nih urutan umur, tapi kata dia itu gini, dari umur 20 sampai 30 itu cobalah banyak hal gitu. Kalau bisa kerja sama banyak orang nggak masalah, kerjalah sama orang-orang selama sebelum 30, puas-puasin tuh salah-salahnya di situ, belajar banyak, pelajari sekitar lu segala macam, kerja pindah-pindah pun juga ya nggak masalah juga sih sebenarnya gitu kan, karena biar banyak pengalaman. Setelah 30 sampai 40 mulai tekunin. Kalau kata Jack Ma, mulailah tekunin bidang apa yang ternyata setelah dipelajarin 10 tahun kemarin itu kena sama teman-teman. Gitu. Misalkan, oh ternyata sama bidangnya arsitektur, ya udah mulai dalemin 30 sampai 40 tuh fokusin, dikerok sampai gosong, benar-benar sampai gosong gitu kan, karena udah tahu seluk-beluknya segala macam. Setelah 40 sampai 50 itu teman-teman jadi ahli di situ. Kalau kata Jack Ma ya, jadi ahli di situ. Setelah 50 sampai 60 sekian dan segala macam, yaitu baru tahapannya adalah lu sukses. Dalam arti sukses adalah lu berbagi. Itu waktunya, saatnya regenerasi itu. Lu bisa kasih wejangan ke junior-junior, gini loh pengalamannya gini-gini segala macam gitu. Nah, tapi kalau menurut saya sih sukses sebelum 30 itu kalau bisa sih ya, kalau karena di zaman sekarang gitu ya, sosmed segala macam, zaman digital ini sudah sangat pesat, sukses sebelum umur 30 itu sangat bisa dicapai gitu kan. Jadi menurut saya bukainlah keran-keran itu sebanyak mungkin. Jadi keran itu ada banyak kan kalau kita kan. Berarti lu bukainlah keran-keran satu-satu, mana yang ngucur air. Yang ngucur air nah ada tampung deh tuh wadahnya pakai ember gitu. Jadi jangan cuma buka cuma satu. Kita cuma usaha, misalkan kita buka jasa arsitek gitu kan. Udah, kita fokus dulu sekarang gini segala macam, karena sementara kita waktu masih panjang. Coba mulai buka yang lain, lihat peluang yang lain, cobain, ternyata ada airnya di situ juga, ya udah ditampung gitu kan. Syukur-syukur semuanya bisa lu tampung. Gitu. Tapi ya intinya gitu, selama kita muda, zaman era digital, tenaganya banyak gitu kan, inovasinya juga gila banget zaman kita sekarang, udah lakukan aja gitu loh. Saya dulu juga kan bikin ini kan karena nyoba-nyoba juga, sampai ini sedikit cerita nih, tangan saya tuh kepotong jempolnya, hampir putus. Ini hampir putus ini nih. Tuh, jadi ada ruasnya sekarang ini udah tulangnya udah kepotong, udah putus. Udah tinggal ke tanah kuku kemarin gara-gara nyoba-nyoba bikin apa gitu ya. Ya teman-teman nggak perlu sampai kayak begini gitu lah.
Tapi ya saking segitunya kita tadi yang kayak pertanyaan Mas Vinsa gitu kan, ahli di bidang mana dan hobi segala macam, ya saking hobi dan ininya kita kerok sampai gosong tuh barang gitu loh. Kita tahu dulu sebelum kita bisa ngoper ke karyawan, kita tahu dulu seluk-beluknya. Misalkan cara pakai alat ini, jangan sampai kita dibohongin sama karyawan, gitu kan. Ya udah kayak gitu aja masih bisa dibohongin gitu kan. Kita cobain dulu segala macam sampai akhirnya ya saya sih ini pengalaman kepotong. Jadi yang dibilang namanya usaha itu pasti berdarah-darah, ya berdarah-darah, uangnya kepake segala macam, awal rugi ditipu segala macam. Kalau saya malah beneran berdarah, jempolnya hampir putus gitu kan. Ya gitulah namanya perjuangan usaha tuh, capeknya bukan main. Kalau di orang bilang namanya bikin usaha itu gampang, salah besar. Bikin usaha itu nggak gampang. Bikin usaha itu susah, tapi kalau ada niat semua itu jalannya ada. Kalau dilakukan bisnis itu semua dilakukan pasti jalan. Apapun hambatannya gitu sih. Itu banyaklah ini contoh-contoh kok dari senior-senior kita juga yang udah lebih sukses. Kan saya ini kan hanya contoh dari yang benar-benar mungkin di luar bidang arsitek dan juga mungkin ya masih kecil lah ibaratnya gitu. Makanya masih dijangkau sama teman-teman. Teman-teman kalau ngejar ke saya itu masih gampang banget lah. Penghasilan masih kayak gini gitu kan dan bikinnya kayak gini, belum punya kantor yang benar-benar proper segala macam, yang bisa ngejar. Jadi apa namanya ya, coba belajar sama banyak orang-orang yang lebih sukses, banyak banget gitu. Alumni kita juga banyak. Banyak belajar sama orang gitu. Oh ya, satu lagi saran. Kalau misalnya teman-teman nanya, Mas saran dong, setelah lulus lebih baik kita kerja dulu sama orang atau langsung bikin usaha. Nah ini penting nih. Kalau saran saya sih, kalau misalkan bisa kerja dulu, nggak masalah kerja dulu, nggak ada masalahnya. Karena dengan teman-teman kerja terlebih dahulu, teman-teman bisa lebih tahu dulu step-stepnya kayak gimana. Syukur-syukur ya, ini saran saya ya, kerjalah di perusahaan yang kecil, jangan yang gede. Contoh apa, Sinarmas, Agung Podomoro gitu. Ya kalau bisa jangan. Karena kenapa? Bedanya gini, kalau teman-teman mau nyari jenjang karir, langsung aja ke yang sana nggak apa-apa gitu. Misalkan teman-teman mau gaji gede di perusahaan yang gede, ya udah carilah tuh yang perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Berjenjang karir lah tuh, tapi kan saingan di situ. Tapi kalau teman-teman tujuannya adalah pengen buka wirausaha sendiri, kerjalah saran saya di perusahaan kecil. Karena di perusahaan kecil itu skopnya kecil banget, kolamnya kecil banget. Teman-teman bisa belajar langsung malah dari founder CEO-nya langsung, ketemu langsung, bisa curhat malah. Malah teman-teman bisa dicurhatin gitu kan. Bro, lu kan ya ini gue mau cerita dikit deh, gue lagi stres nih. Ternyata pendapatan kita gini. Lu bisa tahu di situ. Oh, akhirnya lu belajar. Oh, ternyata dalam membangun sebuah usaha dari kecil tuh kendalanya ini. Jadi gue bisa tahu kayak gini gitu segala macam. Jadi kalau saran gue sebelum buka usaha misalkan mau kerja dulu, boleh kerja dulu di tempat-tempat yang kecil, itu bagus di perusahaan-perusahaan kecil. Kalau bisa malah kerja dulu, cobain kerja atau magang-magang gitu di pas lagi kuliah, bagus banget. Jadi pas kelar udah startnya udah lebih jauh gitu. Gue selalu bilang filosofi yang gue pakai itu adalah filosofi anak panah. Kenapa anak panah? Anak panah itu selalu ditarik dulu ke belakang gitu kan. Itu yang selalu gue pakai ya. Tarik ke belakang, jadi kita itu mundur dulu ke belakang beberapa langkah, pada akhirnya kita melesatnya lebih jauh daripada teman-teman yang lain. Jadi nggak masalah teman-teman belajar aja dulu. Maksudnya teman-teman yang lain udah pada, wah teman-teman saya mas udah pada gini loh, kerjanya udah enak banget di perusahaan gede, gajinya udah digitnya berapa segala macem gitu kan. Ya nggak usah berkecil hati, lu anggap aja lu lagi belajar dulu, tarik panahnya dulu gitu kan. Tarik panah yang siap, pas lepas, ya kalau emang belajarnya bener, lepasnya tuh mantep gitu loh. Gitu filosofi itu dia coba lu terapin dalam kehidupan lu. Jadi nggak masalah lu mundur berapa langkah, tapi asalkan lu belajar. Asalkan lu mencoba sesuatu, pada akhirnya adalah target lu nanti tercapai. Gitu. Gue yakin lah teman-teman ini semua bakal sukses lah apapun bidangnya. Itu semoga sukses. Ya. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Ini ada satu lagi Mas, terakhir nih Mas, dari Mas Mofid lagi nih tadi Mas. Aduh, pentingkah ya, ditanya nih. Bisa nanya langsung deh. Iya. Pentingkah pertanyaannya adalah pentingkah kampanye dalam sebuah profit yang didapat dalam berbisnis? Dalam sebuah bisnis selain profit. Apakah perlu dalam berbagi dengan para pelaku usaha atau sumber lainnya? Contohnya sebagai produk yang menggunakan material kayu, sikap apa yang diambil untuk tetap menjaga sumber daya alam yang ada?
Oke, jadi ini balik lagi sebagai kita kalau berbicara masalah campaign itu kan ada banyak macam ya. Pasti kan kalau campaign ini kan berhubungannya kan sama hal-hal yang di luar profit yang akan kita lakukan untuk ya entah dampak untuk sekitarnya atau dampak untuk sosial gitu kan. Ya sebenarnya perusahaan-perusahaan kan juga melakukan yang namanya CSR kan. CSR-nya dia misalkan kayak menanam pohon, membetulin jalan segala macam gitu kan. Itu bagian dari CSR. Tapi ya kita kalau di masa sekarang ini kan campaign ini kan udah menjadi sebuah branding kalau kita ya, zaman anak-anak milenial kayak kita nih kalau bikin bisnis, campaign itu dijadiin sebuah branding. Misalkan contoh saya yang Kamandaru ini, yang casing ini adalah campaign-nya adalah kita bersinergi untuk alam. Kita pakai bahan materialnya adalah kayu. Gitu, kayu yang kita nggak kita tebang sebenarnya, kita kan tebangnya penyakitnya doang, penyakitnya kayu. Tapi dengan kita menebang penyakitnya kayu dan kita jadikan barang seni, orang yang beli ini sama dengan membeli satu bibit pohon. Jadi itu pohon penyakitnya diambil, dijadiin barang seni dan dia beli dan dia sama dengan dia menyumbang satu bibit pohon untuk ditanam di hutan lah ibaratnya gitu ya. Kita bekerja sama sama lembaga-lembaga yang ngurusin bidang kayak gitu. Jadi campaign itu zaman sekarang dijadikan sebuah branding dan itu menurut saya sebuah marketing tools yang cukup ampuh zaman sekarang gitu loh. Jadi misalkan namanya kan akan lebih stand out dibandingkan dengan brand-brand yang nggak punya campaign yang cukup oke gitu kan. Ya banyak lah, mulai kan kayak Matoa sendiri yang kayak jam tangan kayu kan kayak dia bilang setiap pembelian kayak gini berapa persen kita sisain, itu kan bagian branding itu. Jadi orang pun beli juga dia merasa gue beli dia, gue berkontribusi ke gue buat alam untuk sosial segala macam gitu loh. Ya contoh saya Kamandaru juga ini lagi OTW lagi ke Jogja tim, itu kan partner saya ya, itu dalam bentuk adalah campaign sosial. Jadi setiap pembelian itu kita sumbangkan kepada masyarakat di Jogja sana yang kena erupsi Gunung Merapi gitu ya. Dan juga COVID juga kemarin kita juga bermain, dan itu yang kita gemborkan juga di marketing gitu. Jadi kan jadi sebagai marketing tools gitu kan. Ayo beli produk kita karena setiap pembelian lu bakal menyumbang kok gitu dan bermanfaat gitu. Kapan lagi lu bermanfaat buat sekitar lu gitu. Itu jadi tools itu campaign. Nah, terus menggunakan material kayu, sikap apa yang diambil untuk tetap menjaga sumber daya alam yang ada hutan. Ya itu tadi yang saya bilang, kalau saya dari Kamandaru, kalau saya pribadi gitu, ya kita bersinergi lah sama alam gitu. Kita berterima kasih kan berkat dari alam juga kita ambil materialnya, kita jadikan manfaat jadi penghasilan buat kita, ya kita harus timbal balik dong gitu. Inilah yang kita ambil, kita kembalikan kepada alam. Semoga dengan harapannya adalah alam pun juga bersinergi dengan kita. Dia pun ya secara ininya dia berdoa lah, alam tuh berdoa buat kita semoga disukseskan rencananya karena dia bermanfaat untuk alam. Jadi zaman sekarang kalau berbisnis pakai campaign itu sangat membantu dan itu justru malah jadi poin plus gitu ya. Terserah lah, campaign sosial apapun itu bisa bermanfaat kok, bagus tuh. Baik Mas, terima kasih banyak nih kepada Mas Reza atas materi yang telah disampaikan dan semua jawaban dari pertanyaan dari para peserta. Sebelumnya saya akan membacakan notulensi kesimpulan acaranya dari pembicara, dari Mas Reza. Berawal dari bisnis kecil pada saat kuliah sampai membuat omset 500 juta pada tahun pertama dengan usaha menjual personal staff seperti casing. Modal yang paling penting dalam berusaha, niat, modal, dan waktu. Tetapi yang utama yaitu adalah niat, melihat peluang sekitar dan keterampilan apa yang kita bisa. Peluang sekarang yang berada sudah sangat besar karena perkembangan era digital ini, sehingga jangan takut untuk memulai suatu hal, untuk berbisnis dengan ide-ide yang ada dari diri kita sendiri. Baik, berikut kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada MC, kepada Mbak Farah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Galang. Sebelum kita akhiri acara hari ini, akan ada sesi foto bersama. Diharapkan seluruh partisipan menyalakan kameranya. Sudah nyala kameranya semua.
Baik, akan mulai saya hitung dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Udah. Baik, kemudian di halaman kedua akan saya hitung lagi. 1, 2, 3. Kemudian di halaman terakhir, ada 3 halaman? Nggak ada, oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada pembicara, kepada tim dokumentasi, silakan. Sertifikatnya. Baik, berikut sertifikatnya diberikan kepada Mas Reza Rahman Setianto. Kemudian akhirnya sampailah kita di penghujung acara webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Reza telah berbagi pengalaman pada hari ini. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat memotivasi kita untuk terus berjuang meraih cita-cita kita. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari partisipan semua. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya di webinar lainnya. Makasih Farah. Makasih Reza. Ini mungkin contoh saja. Jadi contoh Izin live ya. bagaimana skenario di